Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, maha sempurna, zat yang maha suci dan juga zat yang paling layak untuk dicintai, dipatuhi, dihormati dan juga ditakuti. Karena memang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Zat yang mulia ini dan maha suci ini telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta untuk menutup utusannya, nabi dan rasul, serta menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Allah sang pencipta dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau, maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salam hormat kita, salawat dan taslim. Melanjutkan bahasan dan bedah buku Mahkota Pengantin. Dan kita sudah membahas beberapa istri Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah yang ke-9, Ummu Habibah. Sekarang kita akan lanjutkan istri Nabi SAW yang ke-10, yaitu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah radhiyallahu anha adalah anak daripada Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab salah satu pendeta Yahudi yang masyhur. Ya. Tapi sayangnya Huyai bin Akhtab ini sangat membenci Islam. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Sofiyah bercerita, waktu saya masih kecil, kurang lebih umur beliau 9 tahun. Maka terjadilah pengepungan atau penyudutan pendeta-pendeta Yahudi dalam kasus masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini salah satu pendeta Yahudi yang sangat terkenal, pimpinan semua pendeta Yahudi. Teman-teman dia adalah Huyai bin Akhtab, Amru bin Akhtab, dan banyak beberapa pendeta-pendeta yang lain. Waktu Abdullah bin Salam ini masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, orang Yahudi adalah kaum yang qadar, suka berkhianat. Ini pengakuan orang Yahudi sendiri tentang kaumnya. Kaum Yahudi suka berkhianat. Dan kalau Anda menginformasikan tentang masuk Islamnya saya, tiba-tiba mereka tidak akan percaya. Maka buatlah ya Rasulullah pengepungan, tanda kutip ya, atau penyudutan mereka di sebuah keadaan yang akhirnya mereka tidak bisa pungkiri itu. Undanglah pendeta-pendeta mereka. Maka Nabi SAW mengundang pendeta-pendeta Yahudi, datanglah dari 3 sukunya pada saat itu. Suku Kainuqa, suku Nadhir, dan suku Quraidah. Pimpinan suku Nadhir adalah Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofiyah, kepala suku, sekaligus juga dia pendeta. Datanglah beberapa pendeta Yahudi masuk ke masjid Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengingatkan mereka, bertakwalah pada Allah ya orang-orang Yahudi, masuk Islamlah. Ya. Sesungguhnya aku utusan Allah dan kalian tahu itu dalam kitab kalian disebutkan Taurat. Kenapa kalian menolak untuk beriman? Kalian sampai hijrah ke Madinah karena kalian tahu ini tempat hijrah saya. Semua sudah jelas buat kalian. Kenapa kalian tidak mau beriman? Mereka bilang, kami tidak yakin kau Nabi. Kata orang Yahudi, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, pimpinan pendeta-pendeta Yahudi itu? Kata mereka, dia adalah tuan kami, dia adalah orang alim kami, ulama kami, dan dia orang yang paling baik dan sempurna di antara kami. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sudah masuk Islam tadi. Dia sembunyi di belakang tembok masjid. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam keluar lalu mengatakan, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Kalian tahu ini Muhammad adalah utusan Allah. Saya sendiri mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar hamba juga utusannya. Tiba-tiba orang-orang Yahudi ini betul-betul terbukti gadarnya. Gadar ini tadi berkhianatnya itu. Tadi dia puji-puji Abdullah bin Salam, sekarang mereka balik mengatakan Abdullah bin Salam adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Orang yang berkhianat di antara kami, dan dia orang yang tidak mengerti apa-apa, tidak punya kedudukan. Ringkas cerita,
Huyai bin Akhtab ini, ayahnya Sofia, bersama dengan teman-temannya pendeta yang lain pulang ke pemukiman mereka. Sofia radhiyallahu anha yang nanti akan jadi istri Nabi SAW di kemudian hari. Waktu itu masih umur 9 tahun dan dia mengatakan, saya pun kaget karena ayah saya membuka pintu dengan keras, dengan kaget gitu kan, dan diikuti oleh paman saya. Lalu biasanya mereka menciumku, tapi kali ini mereka tidak menciumku sama sekali, kata Sofia, karena besarnya masalah yang sedang mereka hadapin. Maka kata Sofia, saya pun mendengarkan pembicaraannya. Ayah saya bertanya kepada saudaranya, apakah memang betul dia? Kata saudaranya pendeta Yahudi juga, iya benar dia. Apakah dia benar yang disebutkan dalam Taurat? Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata saudaranya, iya benar. Lalu kata Huyai bin Akhtab, apa keputusanmu sebagai pendeta Yahudi? Dia mengatakan, saya tetap tidak akan beriman padanya karena dia bukan dari Bani Israel. Saya nggak mau beriman. Huyai bin Akhtab juga bilang, saya juga tidak mau beriman. Gitu kan? Jadi orang-orang Yahudi ini subhanallah seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Yahudi itu firman Allah dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, waladhdallin, dan orang yang sesat, kata Abdullah bin Abbas. Ini ulama fikihnya sahabat, gitu kan? Karena Nabi SAW pernah menepuk dada Ibnu Abbas sambil berkatakan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikan dia orang fakih dalam agama. Abdullah bin Abbas mengatakan tafsir ghair maghdubi alaihim adalah Yahudi. Orang-orang yang Allah murkai Yahudi karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Dan dolin, sesat, adalah orang-orang Nasrani, mau berdakwah tapi tidak tahu kebenaran. Mereka mengatakan Allah punya anak. Jadi orang-orang Yahudi teman-teman ini kaum Ghadar, memang suka berkhianat. Bahkan Yahudi itu dia tidak merasa bersalah kalau dia harus mengkhianati selain Yahudi, bahkan orang Yahudi sendiri. Dan mereka menghalalkan darahnya, mereka menghalalkan hartanya seluruh muslimin. Saya dan anda ini dihalalkan darahnya dan hartanya oleh orang-orang Yahudi. Gitu kan. Dianggap itu adalah hal yang masalah. Nipu, bunuh, makanya mereka tidak merasa berdosa dengan membantu umat Islam di Palestina misalnya. Seperti itulah. Huyai bin Akhtab ini menjadi salah satu korban yang terbunuh pada saat salah satu dari 3 suku Yahudi ini berkhianat. Saya akan sebutkan kisah ringkas ya tentang 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Ayahnya Sofia ini adalah radhiyallahu anha adalah pimpinan suku Nadir, suku yang kedua. Pertama Qainuqa, yang kedua Nadir, yang ketiga Quraidah. Ketiga suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Maaf, kedua suku yang pertama Qainuqa dan Nadir diusir dari Madinah. Quraidah dihukum bunuh. Saya ceritakan. Kalau Qainuqa diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, akhirnya mereka berkumpul di Khaybar, ya, wilayah Khaybar. Sebabnya adalah karena ada seorang sahabiat Nabi perempuan belanja di pasar Yahudi. Waktu dia lagi belanja, anak-anak muda Yahudi yang milik toko ini godain supaya cadarnya dibuka. Laki-laki godain perempuan supaya cadarnya dibuka. Sahabat ini nggak mau. Liciknya pemilik toko itu, dia cantolkan besi yang tajam di baju sahabat ini tanpa disadari waktu lagi duduk, sehingga pada saat berdiri sobek semua bajunya, gitu kan, kelihatan auratnya. Maka mereka pun si Yahudi ini bersorak-sorak. Melihat kejadian tersebut, ada seorang sahabat laki-laki lewat, tidak pakai nunggu, dihenuskan pedangnya, ditebas tuh Yahudi, mati. Lihat Yahudi ini mati, satu pasar ngeroyokin si sahabat tadi, si muslim ini, sampai sahabat itu pun mati. Sahabiat tadi yang dipermalukan sempat lari ke Madinah dan melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka Rasulullah SAW membentuk pasukan mengepung suku Qainuqa, meminta agar pembunuh tadi sahabat itu diserahkan. Mereka nggak mau. Mereka mau tunjukkan keberanian, mau melawan dan seterusnya. Hanya Nabi SAW mengepung sampai akhirnya mereka menyerah. Waktu mereka menyerah, oleh Nabi SAW diusir dari Madinah. Ini kisah suku Qainuqa, habis dari Madinah. Yang kedua adalah suku Nadir, dan ini suku ayahnya Sofia radhiyallahu anha. Nama pimpinannya Huyai bin Akhtab, namanya si ayahnya Sofia ini. Kasusnya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke pemukiman mereka untuk menuntut hak
sesuatu hak muslim di situ. Ternyata Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, ya kalau tidak salah sama Ali dan Zubair, berlima sahabat, dan Ali, sama Nabi SAW berenam. Nabi SAW waktu duduk bersandar di salah satu tembok rumah mereka. Ternyata orang-orang Yahudi ini termasuk Huyai bin Akhtab nih, ayahnya Sofia, berkata tidak ada kesempatan membunuh orang itu Muhammad SAW melebihi waktu yang sekarang ini. Ini paling tepat nih untuk bunuh. Siapa di antara kalian yang siap melemparkan batu dari atas rumah, kesempatan dia di bawah, kayak kita begini dilempar dari jendela batu, pasti dia mati. Karena satu Yahudi mengatakan saya. Dia ambillah batu besar, kemudian dia naik ke atas rumah. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari langit. Jibril mengatakan, Yahudi di atas kepala kau mau melempar batu. Pulanglah. Nabi SAW berdiri, tidak ngomong apapun sama kelima sahabatnya tadi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga Zubair. Gak ditegur apa-apa. Nabi SAW langsung pulang. Para sahabat yang 5 orang ini mengira kalau Nabi SAW lagi ke kamar kecil. Karena zaman dulu kalau orang di rumah itu tidak ada kamar kecilnya di luar, gitu kan, jauh. Maka mereka mengira Nabi SAW mau kamar kecil, makanya tidak ngomong apa-apa. Setelah lama mereka nunggu, ternyata Nabi SAW tidak balik-balik nih. Yahudi juga tidak curiga karena Nabi SAW cuma berdiri saja. Yang pegang batu masih nunggu di atas tuh. Siapa tahu Nabi balik gitu. Yang terjadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga Zubair pulang ke Madinah, sepakat pulang, coba cari Nabi SAW. Sampai mereka tiba di Madinah kaget. Maksudnya ke pemukiman kaum muslimin, karena ini semua masih di Madinah ya, termasuk suku Nadir ini tinggal di Madinah waktu itu. Kembali ke pemukiman kaum muslimin, ditemukan Nabi SAW sudah membentuk pasukan akan menyerang orang-orang Yahudi. Yang terjadi teman-teman sekalian, terbentuklah pasukan lalu dikepunglah suku Nadir, kasusnya sama. Setelah beberapa hari dikepung, mereka ketakutan, akhirnya mereka diusir dari Madinah. Sama juga tinggal di Khaybar. Ternyata 2 suku ini berkhianat, mereka sakit hati, mereka lalu memicu agar pasukan terbentuk di Jazirah Arab agar menyerang Madinah dengan cara membuat koalisi pasukan, koalisi militer. Caranya si Huyai bin Akhtab nih, pimpinannya ya, suku Nadir tadi, memotivasi suku-suku Arab, ayo kita serang Madinah nih. Terus Madinah kita bagi-bagi aja. Sampai mereka berhasil mengumpulkan termasuk Quraisy di dalamnya 10.000 pasukan kuda. Dan pasukan kuda ini teman-teman sekalian kalau sekarang seperti tank, kuat sekali. Kuat sekali. Karena dari kepala si kesatria yang ada di atas kuda itu sampai ke kaki dia dan sampai ke kaki kudanya semuanya besi. Jadi nggak bisa ditebas sama pedang. Kudanya juga bisa nyerang. Jadi kalau 10.000 pasukan kuda itu pasukan yang sangat luar biasa besarnya. Ya, di zaman itu luar biasa. Yang terjadi teman-teman sekalian, 10.000 ini terbentuk dan akhirnya Huyai bin Akhtab bersama dengan beberapa pimpinan Yahudi menuju ke Mekah, lalu menunjuk Abu Sufyan sebagai pimpinan perang. Abu Sufyan sempat bertanya, wahai orang-orang Yahudi, kalian kan ahli kitab, tahu ada kitab dari langit. Mana menurut kalian yang benar, agama kami atau agamanya Muhammad? Orang-orang Yahudi ini saking berkhianatnya mereka mengatakan, ya, agama kamu, hai Abu Sufyan, sembah berhala ini benar. Karena dia maunya orang-orang Quraisy menyerang Madinah. Maka bersorak-soraklah orang-orang Yahudi, orang-orang Mekah ini kemudian menganggap inilah benar. Lalu kemudian terbentuk pasukan menyerang Madinah. Waktu itu Huyai bin Akhtab sempat masuk ke dalam Madinah sebelum pasukan datang. Dan dia bergabung dengan suku Yahudi yang ketiga, namanya Quraidah. Suku Quraidah ini membuat kesepakatan damai dengan Nabi SAW, tidak akan berkhianat, tidak seperti 2 suku Yahudi yang lainnya, Nadir dan Qainuqa, karena mereka tidak mau dikeluarkan dari Madinah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, suku Quraidah berkhianat juga. Akhirnya mereka berusaha untuk memasukkan pasukan Quraisy, hanya saja tidak jadi karena ada kejadian kecil yang saya angkat dalam sirah itu dibahas.
bahwasanya suku Quraidah ini waktu mereka mau buka benteng mereka supaya bisa masuk pasukan koalisi ini, yang pada saat itu Nabi SAW membuat parit atau khandak yang mereka tidak bisa tembus. Jadi kalau kita ibaratkan meja ini dulu adalah Madinah, maka di pinggir bagian selatannya dibuat khandak oleh Nabi SAW. Di timur dan baratnya itu penuh dengan batu-batu hitam yang tajam, hektaran luasnya, tidak bisa diserang Madinah dari situ. Bagian utara, bagian depan meja ini kalau contoh saja, bagian utaranya adalah penuh dengan pohon-pohon kurma. Dan terlalu jauh orang-orang Quraisy harus putar dari batu-batu tajam ini ke belakang, itu pun mereka harus lewatin kebun-kebun kurma yang lebat, menyusahkan pasukan. Tidak ada jalan lain kecuali menyerang dari selatan. Dan perlu kita tahu, Madinah itu berada di utara Jazirah Arab, Mekah ada di selatan Jazirah Arab. Jadi orang kalau dari Mekah mau ke negeri Syam harus lewat Madinah dulu. Makanya daerah selatan Madinah saja yang dibuatkan parit. Di ujung parit ada bentengnya Yahudi Quraidah. Ini karena benteng jadi tidak dibuat parit, ada temboknya. Mereka punya kesepakatan dengan Nabi SAW di Madinah untuk membela sama-sama. Kalau ada pasukan yang mau nyerang harus bela. Waktu datang pasukan Ahzab ini, dalam surah Ahzab Allah ceritakan, surah nomor 33, datang ingin menyerang Madinah, mereka kaget melihat parit, belum pernah mereka lihat sebelumnya perang seperti ini. Parit yang cukup besar, dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter. Ini sulit, kuda nggak bisa lewatin. Ringkas cerita, mereka cari jalan, tidak ada jalan keluar kecuali kerjasama sama Quraidah nih, suku Yahudi tadi yang tinggal satu. Diajaklah negosiasi, pertama mereka nolak, lama-lama mereka setuju. Karena ada motivasi dari Yahudi-Yahudi yang lain mengatakan, untuk apa kalian pertahankan diri? Ini Muhammad sebentar lagi mati nih, ini 10.000 orang pasukan sudah datang. Madinah lemah, nggak punya pasukan, gitu kan. Maka akhirnya mereka berkhianat. Caranya mereka akan buka pintu gerbang mereka supaya pasukan koalisi bisa masuk dan menyerang Madinah. Dan pada saat itu memang kondisi Madinah sangat lemah. Sangat lemah. Kalau teman-teman ikutin di dalam materi sirah yang sudah diangkat juga di YouTube oleh teman-teman tim, alhamdulillah, jazakumullah khair. Ini sudah saya bahas panjang lebar tentang masalah perang Quraidah. Ringkas cerita, orang-orang Quraidah ini besok rencana mau buka pintu gerbang mereka untuk pasukan koalisi. Malam harinya ada kejadian yang luar biasa. Kejadian yang sebenarnya sederhana tapi berpengaruh besar dalam keselamatan muslimin dan juga Madinah. Yaitu orang-orang Quraidah ini laki-lakinya 700 orang personel perang sepakat kita lebih baik mengambil wanita-wanita muslimin dan anak-anak mereka sebagai harta rampasan perang kita jadikan budak sebelum besok pasukan koalisi masuk. Karena kalau koalisi masuk mereka akan menguasai nanti perempuan-perempuan muslimin dan juga anak-anaknya serta harta mereka. Dan mereka dengar, Quraidah dengar kalau wanita-wanita dan orang tua serta anak kecil dan harta muslimin disimpan di satu benteng. Itu dekat dengan benteng Quraidah. Jadi kalau ibaratnya tempat tisu ini benteng muslimin, maka di sini di HP saya ini adalah benteng Quraidah. Jadi berdekatan. Dan di sini muslimin lagi bertumpuk di tengah-tengah kota Madinah untuk menghadapi pasukan yang takut kalau ada yang melewati khandak tadi. Keluarlah mungkin sekitar 20-30 orang dari pasukan Quraidah. Mereka ingin masuk ke benteng ini. Ingin merebut wanita-wanita muslimin dan juga anak-anak. Tapi mereka tidak tahu di benteng ini Nabi SAW taruh laki-laki enggak pasukan untuk membela mereka. Caranya 20-30 orang ini masuk mendekati benteng, kemudian mereka mengintai, memata-matai. Caranya satu orang naik ke benteng untuk lihat ke atas, kelihatan. Ya. Waktu mereka datang menginap di depan benteng, ternyata tante Nabi SAW, tante kandungnya Nabi, ya, itu kakak dari ayah Nabi SAW, namanya Sofia. Sama dengan Sofia ini sebenarnya namanya sama. Tapi ini tante Nabi, Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini ibunya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat Nabi, salah satu yang dijamin dari 10 orang yang dijamin masuk surga gitu kan. Yang sangat tegas dan pemberani sekali perempuan ini. Sofia lihat nih, ternyata ada 20-30 orang Yahudi keliling-keliling nih. Mereka sudah kelihatan sekali mau membuka pintu gerbang supaya merebut muslimin ini. Gitu. Akhirnya Sofia bilang kepada salah satu penyair Nabi SAW, Hassan ibn Thabit kalau saya tidak salah, lalu berkata, Hassan, ayo bunuh mereka itu, lawan.
Kata Hasan, saya nggak bisa. Saya orang tua. Hasan itu umurnya 85 tahun waktu itu. Saya nggak punya kemampuan melawan dan juga ya saya penyair, nggak bisa. Gitu. Maka Sofia pun mengambil inisiatif sendirian. Tante Nabi SAW ini mencari baju perang laki-laki dipakai sama beliau. Kemudian dia menunggu di puncak tembok benteng. Pada saat satu orang Yahudi itu naik memata-matai mau melihat, dia menunggu di dekat situ sembunyi. Kemudian pada saat Yahudi itu datang dipukul kepalanya dengan batu. Riwayat lain mengatakan dengan tiang. Ada tiang dipukul kepalanya, akhirnya bocor Yahudi itu tersebut luka. Dengan gerakan yang cepat Sofia memenggal kepalanya Yahudi itu. Diambil kepalanya lalu kemudian Sofia berdiri di tembok mengangkat dengan tinggi memperlihatkan ke orang-orang Yahudi yang di bawah itu. Waktu mereka lihat kaget mereka, ternyata ada laki-laki. Ya. Mereka anggap laki-laki karena Sofia nggak kelihatan pakai baju perang laki-laki. Kemudian dilempar kepalanya Yahudi yang memata-matai tadi ke bawah. Begitu melihat kepala mereka yang 20 orang ini pulang kembali ke benteng dan mengatakan benteng muslimin penuh laki-laki tuh. Padahal sebenarnya tidak ada orang. Ya. Ini kalau mereka berhasil mereka akan mengerusak nih. Dan ini akan mengacaukan keamanan Madinah dan akan mengacaukan pasukan muslimin yang fokus melawan pasukan Ahzab. Jadi, akhirnya Quraidah tidak berani membuka benteng besoknya dan akhirnya sampai muslimin berhasil memenangkan peperangan. Menanglah pasukan muslimin perang Ahzab ini, Allah SWT kirim angin, kacau semua, hancur semua pasukan Quraisy ini dan pasukan Ahzab, akhirnya tinggal suku Quraidah saja. Nabi SAW waktu itu sangat letih, capek, ya, dikepung sekitar 43 hari oleh orang-orang Quraisy dan mereka sibuk betul mempertahankan Madinah pada saat itu. Waktu sudah terbongkar semua pasukan Ahzab ini, pulang semua ke Mekah, maka Nabi SAW pulang ke rumahnya lalu mandi. Begitu beliau mandi, datanglah Jibril alaihissalam menjelma menjadi Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihya al-Kalbi salah satu sahabat yang pemberani dan juga gagah sekali. Jibril kalau menjelma sering menjelma jadi Dihya al-Kalbi. Maka Dihya al-Kalbi mengetok pintu. Saya sebenarnya di Jibril. Lalu Aisyah mengatakan siapa? Lalu Dihya mengatakan Assalamualaikum. Dia salam saja. Dibuka ternyata Dihya. Menurut Aisyah Dihya. Kata dia, mana Rasulullah? Kata Aisyah lagi mandi. Kata dia, sampaikanlah ada berita penting yang saya ingin sampaikan. Lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Begitu Nabi SAW keluar, Nabi tahu kalau ini Jibril. Gitu kan? Kata Jibril di situ yang menjelma jadi Dihya. Wahai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata-senjata kalian yang manusia sementara kami pasukan malaikat belum meletakkan senjata kami? Allah telah memerintahkan kita untuk menuju ke sana. Ditunjuklah benteng suku Quraidah tadi. Sana. Ini yang telah berkhianat harus dihukum nih. Pergilah Nabi SAW mengiklankan kepada para sahabatnya, Allah menyuruh kalian jangan ada yang sholat asar sore itu juga kecuali di Bani Quraidah, di sukunya mereka, bentengnya mereka. Pergilah para sahabat yang pada saat itu tentunya ada sahabat yang tiba di suku Quraidah maghrib dan mereka belum sempat sholat asar. Ada yang juga sempat sholat asar di jalanan. Lalu terdengar oleh Nabi SAW, Nabi SAW membenarkan keduanya. Nah beliau mengatakan jangan sholat kecuali di asar, kecuali di Quraidah. Dikepunglah suku Quraidah sampai beberapa hari, akhirnya mereka kehabisan bekal, mereka ketakutan, akhirnya mereka keluar. Waktu itu hukumannya adalah 700 personil perang mereka dibunuh semuanya. Suku Quraisy karena mereka berkhianat. Lalu wanita mereka, anak-anak mereka dibagikan kepada muslimin menjadi harta rampasan perang untuk dididik jalan Islam. Ya. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia yang jadi istri Nabi SAW nanti, itu berada di benteng Quraidah pada saat itu. Dan dia termasuk korban yang terbunuh oleh pasukan muslimin. Berjalan waktu teman-teman sekalian setelah pasukan Ahzab bubar, Nabi SAW mulai menghukum semua yang partisipasi ikut dalam pasukan Ahzab tadi yang mau menyerang Madinah. Ada banyak suku-suku Arab. Satu persatu diserang oleh Nabi SAW. Terakhir puncaknya yang diserang oleh Nabi adalah Khaybar. Khaybar ini tempatnya dua suku Yahudi yang menjadi penyebab pasukan Ahzab, Qainuqa dan Nadir tadi. Dikepung oleh Nabi SAW. Tentu ada kisah sendiri tentang peperangan Khaybar ini. Ringkas cerita, setelah 40 hari sekian Nabi SAW mengepung, berhasil menembusnya. Dan Sofia menjadi salah satu dari harta rampasan perang Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi SAW membebaskan dari keterbudakan
dan menjadikan pembebasannya dia itu sebagai maharnya. Dan akhirnya dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini khilaf di antara ulama tentang masalah apakah semua muslim laki-laki boleh wanita yang ditemukan di kancah peperangan dinikahi dengan cara seperti Nabi SAW nikahi Sofia, yaitu dia mengatakan saya bebaskan kau dari keterbudakan, pembebasanmu adalah maharmu. Karena Nabi SAW menjadikan mahar. Jadi Nabi SAW tidak kasih lagi apa-apa ke Sofia. Tidak ada lagi emas, tidak ada lagi harta, tapi pembebasan keterbudakannya. Khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan ini khusus untuk Nabi SAW, ada juga yang mengatakan ini boleh umumnya kaum muslimin. Dan itu sudah disebutkan oleh penulis di sini. Saya akan bacakan teman-teman sekalian poin yang ke-10 atau istri beliau yang ke-10 Nabi SAW. Kemudian beliau menikahi Sofia binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, pemuka Bani Nadhir ayahnya, anak keturunan Harun bin Imran, saudara Musa. Jadi ini keturunannya langsung Nabi Harun. Jadi Sofia adalah putri seorang nabi dan suaminya adalah nabi. Ini salah satu wanita tercantik di dunia pada saat itu. Dulunya ia menjadi budak Nabi SAW. Lalu beliau memerdekakannya dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya. Kemudian hal itu menjadi sunnah bagi umat ini hingga hari kiamat, yaitu seorang laki-laki memerdekakan budaknya dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya. Lalu dengan hal itu ia telah menjadi istrinya. Jika seorang mengatakan aku memerdekakan budak wanitaku dan aku jadikan pemerdekaannya sebagai maharnya, atau mengatakan aku menjadikan pemerdekaан budakku sebagai maharnya, maka pemmerdekaan dan pernikahannya sah, serta wanita itu menjadi istrinya tanpa perlu memperbaharui akad kembali atau wali. Inilah zahir mazhab Imam Ahmad dan banyak ahli hadis. Jadi khusus budak wanita kalau mau dinikahi, dia tidak pakai lagi kalimat akad. Dia tidak mengatakan saya harus nikah, saya nikahi kamu, dan atau walinya mengatakan saya nikahkan kamu. Itu tidak ada kalimat akad dalam masalah ini. Tapi dia kalau mengatakan budak wanita ini saya bebaskan, keterbudakannya sebagai maharnya, maka pada saat itulah spontan menjadi istrinya. Segolongan ulama berpendapat bahwa ini berlaku khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk perkara yang dikhususkan Allah bagi beliau dalam pernikahan yang tidak berlaku bagi umatnya. Ini pendapat 3 imam dan para ulama yang sejalan dengan mereka. Maksudnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Namun yang sahih ialah pendapat pertama, karena pada pasalnya tidak ada pengkhususan hingga terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ketika Allah mengkhususkan untuk Nabi dengan menikahi wanita yang menghibahkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal tersebut, surah Al-Ahzab ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khalisatan laka min dunil mu'minin. Sesungguhnya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ya. Namun Allah tidak menyatakan hal ini berkenaan dengan wanita yang dimerdekakan, dan tidak pula Rasulullah SAW mengatakan untuk memutuskan umatnya dari mencontohi hal itu. Jadi maksudnya semua muslim boleh melakukannya. Pada saat dia menang dari medan perang, dia dapat harta rampasan perang wanita yang jadi budaknya, dia boleh bebaskan dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya dan menikahinya. Allah SWT membolehkan menikahi wanita mantan istri anak angkat agar hal itu tidak menjadi suatu ganjalan bagi umatnya dalam hal menikahi wanita mantan istri anak angkatnya. Ini untuk kita jelaskan tentang kisah Zainab binti Jahsh. Ini menunjukkan bahwa jika beliau melakukan pernikahan maka umatnya berhak mencontohinya selama tidak ada nas dari Allah dan Rasulnya yang mengkhususkan atau memutus untuk menirunya. Ini sudah jelas. Ya. Baik, di sini tentu sampai sini bahasan tentang Sofia, tapi saya akan tambahkan beberapa hal. Ada beberapa hadis Nabi SAW diantaranya tentang cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya pernah jelaskan pada saat saya jelaskan Ummul Mukminin Ummah Aisyah. Sebelum saya ingatkan kembali, saya sudah bilang Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, cemburu itu hanya boleh dan difokuskan kalau terjadi pelanggaran agama saja. Selain daripada ini, cemburunya datang dari syaitan. Tidak benar. Ini kenapa? Dari mana dalilnya Ustaz? Banyak dalilnya. Banyak, bukan 1 2. Di antara dalilnya adalah perilaku-perilaku cemburu Aisyah radhiyallahu anha yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang menjadi hukum bukan cemburunya Aisyah, tetapi apa? Teguran Nabi Muhammad SAW. Cemburu Aisyah radhiyallahu anha semuanya ditegur oleh Nabi SAW. Semuanya ditegur, gitu kan? Dan teguran ini menjadi hukum. Di antaranya adalah cemburu Aisyah pada Sofiyah. Pernah Nabi SAW dalam satu perjalanan membawa kedua istri beliau, Aisyah dan Sofiyah. Ternyata untanya Sofiyah lambat jalannya karena terlalu berat bebannya. Sementara unta Aisyah kencang jalannya karena tidak ada bebannya. Kecuali Aisyah saja di atasnya. Sofiyah ada orang dan ada barang. Barang ini banyak, gitu kan? Maka sebagai bentuk keadilan, Nabi SAW membagi barang itu. Sebagian dipindahkan ke unta Aisyah, sebagian lagi ditaruh di untanya Sofiyah. Jadi berimbang. Aisyah waktu tahu itu, dia tahu untanya dipindahkan barang dari untanya Sofiyah, tiba-tiba cemburu. Teriak dengan suara keras, terdengar oleh sebagian sahabat, kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh wanita Yahudi ini ya telah berani melampaui kita nih. Jadi membawa bahasa ini wanita Yahudi. Beberapa sahabat berdiri dekat untanya Aisyah nunggu instruksi. Ini kita mau ngapain nih? Maka Aisyah pun melihat Nabi SAW melihat kafilah berhenti, belum jalan, datang kepada Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, apakah anda mengira diri anda ini utusan Allah, tapi ternyata berlaku seperti ini? Gitu kan? Lalu Nabi SAW jelaskan, unta Sofiyah kurang berat, beban. Dan ini barang kita semua, bukan barangnya Sofiyah sendiri. Barang Nabi SAW, barang Aisyah, barang Sofiyah. Gitu kan? Dalam perjalanan. Unta kamu nggak ada bebannya, maka saya bagi beban itu, gitu kan? Dan wahai Aisyah, apa kau ragu saya adalah utusan Allah? Kalimat ini cukup membuat Aisyah menundukkan matanya. Apakah kau ragu? Aku adalah utusan Allah? Ditundukkan penglihatan matanya dan ini akhirnya Aisyah meminta maaf. Berarti yang jadi hukum bukan cemburunya Aisyah, ya kan? Yang jadi hukum apa? Teguran Nabi SAW. Ini banyak rumah tangga jadi kacau Bapak Ibu sekalian karena salah paham dengan kasus cemburu nih. Boleh cemburu nggak masalah. Pokoknya cemburu aja, pun cemburu tanda cinta. Cemburu buta pun nggak apa-apa. Ini ngawur ini. Nah, iya. Saya pernah jelaskan pertemuan kita yang lalu, ada orang cemburu sama anaknya sendiri. Saya pernah temukan kasus begitu, orang akhirnya konsultasikan. Jadi ada seorang ayah, seorang suami sangat baik. Dan anaknya sangat dekat dengan dia. Begitu pulang kerja pasti anak-anaknya pada datang semua. Anak-anak kecil digendongin, diajak main dan seterusnya. Mungkin bapak-bapak tahu lah begitu. Ya. Saya pun kadang-kadang di rumah menghadapi hal yang sama. Kalau begitu saya masuk, mereka dengar suara saya pada lari dekatin gitu. Ngobrol-ngobrol, bercanda sama anak-anak ini. Banyak istri tidak paham nih. Kalau ini anak-anaknya sendiri nih. Begitu lagi main sama ayahnya, oh kalau sama anak-anak perhatian, kalau sama saya tidak. Loh. Ini anakmu loh ini. Apa yang mau dicemburuin nih? Hah? Ini kan salah ya. Ini karena cemburu buta. Salah. Ada istri cemburu dengan mertuanya. Siapa mertuanya? Wanita seperti dia. Mertua perempuannya misalnya. Sementara suaminya secara hukum syar'i tetap wajib menomorsatukan siapa? Ibu ayahnya. Sampai ulama mengatakan masuk dalam durhaka pada orang tua. Kalau seorang suami membiarkan istrinya dulu di depan di mobil bersama dia sementara ibunya di belakang. Durhaka tuh. Kecuali ibunya yang bilang, udah nak saya di belakang. Tak boleh. Maka setiap muslimah harus tahu. Kalau suami dia ini ibunya harus dinomorsatukan. Lebih dari dia memang. Sebagaimana nanti dia juga kalau punya anak mantu akan sama. Kan itu. Akan sama kasusnya. Dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya sama. Mendahulukan dia dari istrinya dia nanti. Hukum itu turun-temurun memang begitu. Gitu kan? Jadi harus difahami. Ini cemburu yang salah. Sampai ada laki-laki yang banyak kasus memutuskan hubungan sama ibunya, durhaka gara-gara istrinya. Banyak gitu kasus.
Mau ke ibu dulu. Ah, masuk ke ibu dulu terus. Ayo kita jalan dulu deh. Ke sini, ke situ, ke sini. Tahan suaminya untuk ketemu orang tuanya. Salah saudariku. Salah fatal ini. Gitu kan? Dukung. Kalaupun dia lagi istirahat, ayo kita ke ibu yuk. Kamu harus bakti loh. Gitu mestinya. Ini tuh. Setelah selesai setengah jam, 1 jam di rumah ibu, ayo kita kemana? Silakan. Tapi jangan sampai membatalkan. Ini bahaya. Cemburu yang salah. Cemburu dengan mertua ini salah. Gitu kan? Nggak boleh. Sama laki-laki nggak boleh cemburu dengan mertuanya. Jangan mentang-mentang saya nomor 1, istri saya nggak boleh sama sekali ketemu orang tuanya. Nggak boleh. Bagaimana caranya mau dihapus nasabnya nih? Bagaimanapun tetap itu ayahnya, gitu kan? Bagaimanapun tetap ibunya. Walaupun saya nomor 1, saya boleh dahulukan urusan khidmah, pelayanan, tapi setelah itu istri saya boleh ketemu sama orang tuanya, gitu kan? Harus kita tahu nih. Hati-hati cemburu yang salah nih, ya. Cemburu yang salah ini akan mengacaukan rumah tangga. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, cemburu yang salah tempat ini, ya. Ini setelah saya survei banyak kasus rumah tangga, itu karena cemburu buta, hancur, cerai gara-gara itu. Cemburu yang bukan pada tempatnya nih. Kalau bukan pelanggaran agama, jangan cemburu, nggak boleh. Nabi Muhammad SAW pernah menemukan Asma binti Abi Bakar. Ini iparnya beliau nih, ya. Asma ini kakaknya Aisyah, menikah sama Zubair bin Awam. Asma ini wanita yang sangat luar biasa, istri yang tidak bisa digambarkan, luar biasa. Dia ceritakan dirinya, dia bilang, saya setiap pagi mengambilkan Zubair air dari sumur yang jauh, memikul dengan pundaknya. Saya menguruskan semua makanannya, pakaiannya, sampai saya menggantikan sepatu kudanya. Jadi saking baktinya sama suaminya luar biasa, terkenal. Satu waktu Asma ini lagi mikul barang berat. Nabi SAW lewat dengan beberapa orang sahabat. Dilihat Asma lagi pikul barang. Nabi SAW turun lalu mengatakan naiklah. Disuruh naik ke unta. Nabi SAW waktu Asma udah naik ke atas, Nabi SAW naik juga di unta itu. Jadi kalau kita sekarang kayak boncengan, ya. Tapi unta itu kan ada lengkungan punggungnya, ya. Jadi terpisah memang. Tapi naik di situ. Jalanlah bersama dengan sahabat di tempat umum. Di tempat umum ini. Bukan berduaan di gunung atau. Ini di tempat umum, tidak ada khaluat di sini karena rame-rame. Begitu tiba di rumah Zubair bin Awam, pas tiba depan rumah Zubair ada di situ. Zubair ini orangnya cemburuan luar biasa, gitu kan. Turunlah Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan turunlah wahai Asma, turun Asma. Begitu melihat Zubair, langsung dia turunkan pandangannya, takut sama suami, dia mengatakan saya diajak oleh Rasulullah. Lihat bagaimana sahabat mengontrol cemburunya. Zubair senyum lalu mengatakan, wahai Asma, apa saya akan cemburu dengan Rasulullah SAW? Nggak mungkin itu. Nggak ada kecurigaan sama sekali di sini. Malah saya berterima kasih Rasulullah SAW sudah mengantar kamu. Perhatikan peletakan cemburu pada tempatnya ini. Nggak boleh sembarangan ini, gitu kan? Pernah Aisyah mengucapkan kalimat yang ditegur oleh Nabi SAW. Ini sama kasusnya. Dan saya sudah pernah bilang, ingat kalau kita sedang membahas tokoh-tokoh muslim, apalagi sahabat dan sahabiat begini, hati-hati. Kita sedang mempelajari tentang keadaan hukum syar'i yang turun pada mereka. Seringkali terjadi kasus di kalangan mereka, kemudian Allah jadikan sebagai hukum. Bukan karena kebodohan mereka ya. Bukan karena mereka itu ahli maksiat, bukan. Mereka melakukannya karena tidak faham, turunlah hukum syar'i yang kita fahami sampai hari kiamat. Bisa tangkap pesannya? Penting ini. Ini penting, ini hukum syariahnya begitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah satu waktu cemburu dengan Sofia. Lalu Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Aisyah pendek radhiyallahu anha, Sofia juga pendek. Tapi dua-duanya punya kecantikan yang bersaing. Ya, dibahasakan oleh para ulama memang diantara istri Nabi SAW yang paling cantik dua ini. Aisyah merasa cemburu dengan Sofia karena Nabi pas ada di rumahnya Sofia, muncul kecemburuan. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi itu yang pendek. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi dukung cemburu itu? Wahai Aisyah, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sungguh kau telah mengucapkan kalimatmu ini, hukumannya ini berat loh.
Kalimatmu ini kalau ditaruh di air laut maka akan hancur air laut itu. Artinya apa? Kalau kau tahu beratnya hukumannya Allah karena perkataanmu tadi ini, maka akan hancur semua amalmu nih. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf. Yang mana jadi hukum syar'i? Cemburu Aisyah atau teguran Nabi SAW? Teguran Nabi. Nah ini banyak orang salah paham. Bahkan banyak ustadz-ustadz yang salah paham nih. Aisyah aja cemburu dulu. Hati-hati. Aisyah cemburu sebab hukum. Kan itu. Tapi hukum yang berlaku adalah teguran Nabi SAW. Banyak ini subhanallah. Rumah tangga jadi kacau gara-gara cemburu buta nih. Bahkan dari kejadian Aisyah dengan Sofia, ulama mengatakan dalam bab poligami, kalau dalam poligami pun tidak boleh cemburu kecuali pelanggaran agama saja. Gak bisa. Ini harus difahamin dan saya angkat riwayat ini sudah pernah saya angkat sebelumnya, yang contoh-contoh cemburu Aisyah di dalam kehidupan beliau itu saya jelaskan. Cemburunya pada Khadijah, cemburunya pada Sofia, cemburunya pada saat Nabi SAW sholat malam di masjid pas di pertengahan Sya'ban, gitu kan? Dan seterusnya ada beberapa cemburu Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya ditegur oleh Nabi SAW. Masalah kasus ya Sofia ini pernah juga ya terjadi antara Sofia sama Aisyah ini. Aisyah pernah satu keadaan lagi cemburu dengan Sofia. Lalu Sofia ini terganggu sekali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, istri-istri Anda ini seringkali mengatakan kepada saya, hai wanita Yahudi, hai wanita Yahudi. Jadi Yahudi ini di mata umat Islam buruk sekali udah. Nggak ada orang Islam yang tidak benci Yahudi, kecuali dia Yahudi juga mungkin. Allahu a'lam. Karena orang kalau tahu sejarahnya Yahudi ini benci pasti luar biasa benci dengan Islam. Mereka semua ini kekacauan dunia sekarang ini dari Yahudi asalnya. Semua nih kekacauan dunia ini Yahudi semua nih. Kalau kita pelajari sampai perang dunia itu Yahudi pemicunya, subhanallah. Runtuhnya khilafah Utsmaniyah Yahudi penyebabnya. Gitu kan. Banyak sekali hal yang dibuat oleh orang Yahudi. Sekarang yang ngacoin dunia ini Yahudi semua. Bahkan mereka punya buku namanya buku protokol, itu yang luar biasa deh. Kalau baca buku itu kacau balau semuanya. Yahudi halal membunuh orang lain, Yahudi itu adalah anak-anak Allah pilihan, Yahudi itu boleh membunuh, boleh mengambil harta, boleh memerkosa, boleh segala-galanya. Halal selain Yahudi. Tapi beda dengan yang sudah masuk Islam seperti kasus Abdullah bin Salam, Sofia radhiyallahu anhu ajma'in. Ini lain, ini orang-orang mulia. Sama juga ada orang Yahudi yang pernah mati syahid di perang Uhud. Ya, yang bernama Khuwairik. Ya. Khuwairik ini pas pagi hari Uhud dia mendengar Nabi SAW mengatakan jihad, jihad, belalah ya Madinah dan belalah agama kalian. Seluruh muslimin saling nyebarin berita. Khuwairik ini dengar, dia langsung pergi ke pembicaraan Yahudi, dia bilang, hai Yahudi, kalian tahu nih Muhammad utusan Allah nih. Kita semua tahu nih, ini Nabi. Ini yang kita tunggu-tunggu dari kakek-kakek kita dulu datang ke Madinah karena orang ini. Ayo kita beriman padanya. Kata orang Yahudi, kami nggak mau Khuwairik, kami nggak mau ikut-ikutan, sudahlah gitu. Ya. Terus ini hari Sabtu nih Khuwairik. Hari Sabtu nggak mungkin lah kita berperang gitu. Kita tidak mau beriman lah pokoknya. Intinya begitu. Terus kata Khuwairik, baik. Kalian tahu dalam Taurat disebutkan kalau ada nabi di tempat lokasi lain selain tempat Taurat ada, panggil perang kita harus tolong tuh. Sekarang kalian tahu nih nabi. Kalian tidak mau beriman, oke, tapi bantu berperang. Mereka bilang ini hari Sabtu nggak boleh berperang dalam agama Yahudi, alasan macam-macam. Kata Khuwairik, baiklah kalau gitu saya sendiri yang pergi beriman. Dia pergi ke sana, dia syahadat sama Nabi SAW. Ini orang mulianya Yahudi lain nih. Dia keluar dari situ, dia terpilah gitu ya. Seperti kalau mutiara yang tersaring gitu ya. Maka dia pun akhirnya berkata setelah syahadat dia masuk ke panca peperangan, terbunuh nih. Khuwairik terbunuh. Nabi SAW waktu lihat jenazahnya sambil berkata, siapa yang ingin melihat seseorang yang tidak pernah sujud sekalipun, gitu kan? Penghuni surga, ini orangnya. Orang ini masuk Islam waktu duha, meninggal sebelum duhur. Subuh belum wajib, duhur belum masuk. Meninggal mati syahid di kancah peperangan. Itu orang Yahudi, tapi masuk Islam, lain. Kita bicara sekarang, kalau saya bicara masalah Yahudi ini adalah sifat umumnya mereka, tapi ada pengecualian. Jadi kan, sebagaimana juga kita tahu misalnya di satu suku itu semuanya perampok. Pasti ada saja 1-2 orang mutiara mereka yang baik gitu ya.
Nah ini Sofia istri Nabi SAW, Abdullah bin Salam tadi pendeta yang saya ceritakan masuk Islamnya, kemudian Khuwairik di perang Uhud, itu semua adalah orang-orang yang mulia, gitu kan, lain. Baik, pernah Sofia mengatakan, ya Rasulullah, istri-istri anda ini menyakiti saya. Mereka mengatakan, wahai wanita Yahudi, bahasa ini nggak enak saya dengar gitu. Maka kata Nabi SAW, wahai Sofia, jawab ke mereka, kalau kakek saya Nabi Harun dan suami saya Nabi, sementara kalian hanya bersuami Nabi. Maka Sofia pun akhirnya mengucapkan kata-kata itu kepada istri-istri Nabi termasuk Aisyah, dan mereka tidak bisa jawab. Karena memang Sofia ini turunannya Nabi Harun, turunannya Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Tentu ada cerita-cerita yang lain ya berhubungan dengan Sofia radhiyallahu anha, tapi yang jelas yang saya terlintas saja yang saya sampaikan. Pernah juga ada hadis tentang kunjungan Sofia kepada Nabi SAW pada saat lagi i'tikaf. Jadi di Ramadan, di 10 akhir Ramadan Nabi SAW mengikat diri di masjid, gitu kan. Sofia binti Huyai radhiyallahu anha pernah mengunjungi Nabi SAW dengan membawain makanan. Maka dibawalah makanan tersebut ke masjid. Selesai diantarin makanan, Nabi SAW mengantar Sofia pulang. Nah, karena zaman dulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan jalan. Jadi waktu pulang, gelap nih. Istri Nabi SAW menggunakan baju berwarna hitam, gitu kan. Nabi SAW pakai baju putih, kelihatan Nabi di sebelahnya ada wanita. Ternyata ada 2 orang dari Ansar, dari orang asli Madinah. Begitu melihat wanita tersebut, istri Nabi, dia tidak tahu kalau ini istri Nabi. Penasaran dia, kok Nabi lagi i'tikaf, tinggal di masjid, syaitan goda mereka, gitu kan. Kok ada perempuan yang jalan, siapa nih bersebelahan sama Nabi nih? Malam hari lagi. Maka mereka mempercepat langkah mereka ingin tahu siapa wanita itu. Waktu Nabi SAW dengar langkah kaki mereka, Nabi SAW mengatakan, ala rizkikuma, tenang aja kalian berdua. Innaha Sofiyatu binti Huyai. Ini Sofia binti Huyai, istri saya. Gak usah kalian curiga, gitu. Maka mereka berkata, subhanallah, maha suci Allah, gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah, karena syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Sebab keluarnya hadis ini gara-gara tadi itu. Kejadiannya itu, karena banyak orang cuma dengar hadisnya, tidak tahu sebab urutnya. Nah seperti itu sebenarnya awal kisahnya, gitu kan. Kemudian juga pernah satu kali dalam riwayat Bukhari, Umar bin Khattab ini orangnya tegas, termasuk dengan istri-istri Nabi sendiri. Ya. Satu waktu pernah Sofia keluar malam hari, pada saat dia keluar dari rumahnya ke tempat yang agak gelap. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, zaman dulu tidak ada WC atau kamar mandi di rumah. Orang kalau punya hajat mau buang air kecil itu harus keluar ke padang pasir. Ya. Jadi memang begitu. Allahu alam apa sebabnya. Sofia ini punya hajat rupanya keluar dari rumah. Lalu ya Umar bin Khattab kenal dari cara jalannya, tahu oh ini ya ini istri Nabi. Maka kata Umar, mau kemana kamu wahai Sofia? Ya. Lalu Sofia pun terdiam, dia tidak jawab. Gitu ya. Lalu Nabi SAW mendengar suara Umar dari dalam rumahnya, lalu mengatakan, wahai Umar, dia adalah Sofia dan dia telah izin dengan saya punya hajat yang dia harus selesaikan. Maka Umar pun ya berhenti bertanya tentang Sofia. Dan ada tentu beberapa riwayat menjelaskan masalah, tapi Sofia adalah wanita yang ceria, wanita yang baik, ya patuh pada suaminya, gitu kan. Dan Sofia ini belum disebutkan secara khusus pernah membuat masalah dengan istri Nabi yang lain. Belum disebutkan secara khusus pernah membuat masalah yang lain. Tapi pelajaran tadi masalah kasus cemburu. Maaf kalau ada di antara akhwat kita yang poligami, jangan cemburu dengan madunya yang buta. Tapi yang mesti dibangun dalam poligami sehat, nanti ada pelajaran masalah poligami, adalah ukhuwah, persaudaraan. Itu yang ditanamkan dalam hati, bukan malah cemburu butahnya. Gitu kan? Ini benar. Kalau ada yang jalani, karena subhanallah di setiap pengajian saya, kalau saya bahas masalah pernikahan dan ada bab poligami,
Ternyata setelah selesai pengajian ada saja di antara ummahat kita dan akhwat kita yang datang mengatakan, Ustadz saya tadi saya poligami seperti yang Ustadz ceritain. Cuma saya mau minta saran seperti ini. Boleh nggak saya ketemu sama Ustadz dengan suami saya? Boleh nggak begini? Apa kasus ada seperti ini? Bagaimana saya pecahkan? Ternyata memang ada praktisinya. Kita nggak boleh salahin tuh, gitu kan? Kalau ada di antara muslimah tidak menjalankan itu dia. Jangan dia menyalahkan orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Nggak boleh. Membenci hukum Allah berarti membenci siapa? Allah, berbahaya ini. Hati-hati. Kita kalau belum bisa menerima karena kedangkalan ilmu kita. Kita harus belajar. Kasusnya saya ingin tekankan sekali lagi. Tolong, cemburu pada tempatnya. Tadi maaf, supaya adil. Tadi ibu-ibu saya kasih contoh. Bapak-bapak juga sama. Jangan sampai nanti istrinya baru melahirkan. Lalu anaknya nangis malam-malam minta susu mau ditusuin. Dia minta ditemanin tidur juga. Masa anak terus diurus saya tidak? Loh, anaknya lagi nangis harus gimana? Ini cemburu yang salah, nggak boleh cemburu sama anaknya. Gimana caranya? Gitu kan? Mesti kita paham. Jadi letakkan pada tempatnya. Itu sekelumit cerita tentang istri Nabi SAW yang ke-10 yaitu Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anhunna ajma'in. Yang ke-11 dan ini istri Nabi SAW yang ke-11 karena Nabi SAW menikahnya 11 orang. Dan saya sudah bilang di awal bab kita ini khususiyatun Nabi SAW, khusus buat Nabi. Kalau buat umatnya maksimal menikah 4. Tapi kalau Nabi SAW memang memiliki 11 orang pasangan. Kemudian beliau menikahi Maimunah bintil Haritha al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Inilah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW. Beliau menikahnya di Mekah saat umrah qadha setelah tahallul darinya. Menurut pendapat yang sahih konon sebelum tahallul darinya ini pernyataan Ibnu Abbas, tapi ia ragu-ragu sebab orang yang menjadi mediator di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan lebih tahu tentang kisah ini yaitu Abu Rafi'. Ia mengabarkan bahwasanya Nabi SAW menikahinya ketika sudah halal atau sudah tahallul. Sudah tahallul. Kenapa ini dibahas teman-teman sekalian? Karena kalau Anda lagi umroh dan haji, maka siapapun yang sedang menggunakan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, dilamar, menikah dan menikahkan. Dilarang nih. Sampai sudah selesai tahallul. Kalau udah cukur baru boleh. Misal gini, kalau bapak ibu misalnya lagi umroh terus bapak ibu punya anak gadis. Ini anak gadis baik, saya ingin carikan jodoh yang baik. Subhanallah di antara jemaah umroh ada laki-laki yang soleh kita lihat. Kemudian di bus dari Madinah sama Mekah lagi baju ihram, bapak ibu, bapaknya misalnya dekatin mengatakan, "Nak, apa kau sudah nikah?" Tanya laki-laki itu. Dia mengatakan belum, lalu terjadi ada pembicaraan menikah. Ini maksudnya seperti melamar, ini nggak boleh kalau lagi baju ihram. Kalau selesai tahallul boleh, nggak masalah, itu kan, tidak masalah. Bahkan dalam orang yang sedang menggunakan kain ihram tidak boleh berbicara yang mengundang syahwat walaupun suami istri. Walaupun suami istri, ini tidak boleh, gitu kan. Nah di sini dikatakan dalam buku kalau yang pegang bukunya tahu di situ disebutkan khilaf diantara dua sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayatnya kalau Nabi SAW menikahi Maimunah sebelum tahallul. Jadi kesannya kan Nabi SAW bertolak belakang dengan larangan yang beliau sampaikan, gitu kan. Penulis buku mengatakan yang dipegangi oleh umumnya ulama adalah bahwasanya yang lebih tepat riwayat khusus masalah pernikahan dengan Maimunah Abu Rafi'. Abu Rafi' ini sahabat Nabi yang memang menjadi mediator menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Maimunah. Dan dia mengatakan kalau Nabi SAW menikahi Maimunah justru setelah halal, maksudnya setelah tahallul. Setelah mencukur rambut, sudah selesai, barulah beliau menikahi Maimunah. Ia mengatakan, aku menjadi mediator di antara keduanya. Ibnu Abbas ketika itu berusia 10 tahun atau lebih. Ia tidak mengetahui kisah itu dan tidak menghadirinya. Sementara Abu Rafi' adalah laki-laki yang sudah balik, pada tangannya lah kisah tersebut berlangsung dan ia lebih tahu mengenai hal itu. Sudah jelas bahwa tarjih semisal ini harus lebih didahulukan. Maimunah meninggal pada masa pemerintahan Muawiyah dan kuburnya ada di Syaraf, di negeri Syam. Di negeri Syam. Maimunah bintul Haritha al-Hilaliyah ini ada juga yang mengatakan dia berasal dari suku Yahudi Quraidah. Ya, suku Yahudi Quraidah.
Jadi pada saat tadi suku Quraidah dikepung dan akhirnya 700 personel perangnya dibunuh oleh Nabi SAW karena mereka berkhianat, maka di antara wanita ada menjadi budak wanita. Di antaranya Maimunah, dan Nabi SAW sempat menawarkan kepadanya mengatakan, kalau kau ingin masuk Islam, saya bebaskan dan saya akan nikahi kamu. Dan akhirnya ya dia menerima hal tersebut. Allahu a'lam. Itu di antara riwayatnya. Tapi saya pribadi tidak menemukan ada kisah khusus ya. Mungkin akan ada kisah khusus sebelum dengan Maimunah radhiyallahu anha, tapi saya sendiri tidak mengetahui itu. Dan di buku kita sebatas ini saja. Kemudian dikatakan ada yang mengatakan di antara istri Nabi SAW ada juga Raihana binti Zaid An-Nadiriyah ya, atau Al-Qarziyah. Dan ini Raihana sebenarnya lebih tepat karena riwayat yang tadi saya sebut. Bukan Maimunah tapi Raihana. Kalau dia dari suku Quraidah. Ia tertawan saat peristiwa Bani Quraidah. Sebelumnya ia adalah budak Rasulullah SAW, lalu beliau memerdekakan dan menikahinya. Kemudian beliau menceraikan dengan 1 talak, lalu beliau merujuknya kembali. Segolongan ulama mengatakan bahwa ia adalah sahaya Nabi SAW dan beliau menggaulinya sebagai budak yang dimilikinya hingga beliau meninggal. Ia diperhitungkan sebagai budak, bukan sebagai istri. Pendapat pertama dipilih oleh Al-Waqidi dan disetujui oleh Syarafuddin Ad-Dimyati. Dan ia mengatakan inilah yang paling kuat menurut ulama. Namun apa yang dikatakan perlu ditinjau ulang karena yang dikenal bahwasanya adalah seorang hamba sahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian ada dua pasangan Nabi SAW. Ada istri Nabi, ada sahaya Nabi. Kalau istri Nabi nikahi resmi. Dan itu sudah kita sebutkan tadi ada 11. Sementara sahaya Nabi ada 2 yang masyhur, ada Raihana dan ada Maria. Ya. Dari Raihana ini dari Yahudi Quraidah tadi, dan Maria itu dari hadiah dari Raja Mesir yang akhirnya lahirlah Ibrahim dari rahimnya. Ya. Mereka adalah istri-istrinya yang dikenal yang telah beliau gauli. Adapun wanita yang beliau pinang tapi tidak beliau nikahi adalah wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau tapi beliau tidak menikahinya. Sebanyak 4 atau 5 orang. Maksudnya ada wanita yang menawarkan diri tapi Nabi SAW tidak nikahi. Jadi kan cuman ulama masukkan dalam kategori wanita yang pernah terlintas dalam hidup Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan mereka berjumlah 30 orang wanita yang sempat menawarkan diri kepada Nabi SAW. Dan ini sudah pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, tidak aib dalam Islam kalau kita menawarkan diri kepada orang salihah, kalau laki-laki, atau wanita menawarkan dirinya pada laki-laki yang saleh, tapi dengan sesuai dengan koridor syar'i. Bukan di sini khalwat berdua dan seterusnya atau melakukan hal-hal haram, tidak. Tapi yang dilakukan adalah mereka ya menyebutkan saya punya minat untuk menikah. Apakah anda punya minat? Sebagaimana wanita pernah datang di masjid menemui Nabi SAW dan mengatakan saya ingin menikah dengan anda ya Rasulullah. Saya hibahkan diri. Seperti itulah. Nanti Nabi SAW masalah terima atau tidak itu adalah haknya dia. Tapi ini bukan aib. Sebagaimana juga bukan aib sebagai orang tua kita menawarkan seseorang untuk nikah dengan anak kita. Ini bukan aib. Tapi tolak ukurnya memang adalah masalah agama. Dan bukan kita membiarkan anak kita pacaran sehingga membuat hal yang haram. Apalagi hamil di luar nikah. Ini hukumnya haram dalam agama. Tidak boleh. Tapi kita melakukan sesuai dengan atau dalam koridor syar'i. Sebagian ulama mengatakan mereka berjumlah 30 orang tadi. Para ahli sirah Nabi tidak mengenal hal tersebut. Bahkan mereka mengingkarinya. Yang paling terkenal ya, menurut mereka bahwa beliau datang kepada Al-Juwainiyah untuk menikahinya. Lalu beliau menemuinya untuk meminangnya. Namun ia berlindung darinya. Maka beliau memintakan perlindungan untuknya dan urung menikahinya. Jadi ini ada satu wanita namanya Al-Juwainiyah. Al-Juwainiyah ini ada riwayat menjelaskan Bapak Ibu sekalian. Kalau yang pegang buku ditandain. Karena itu tidak ditebalkan. Al-Juwainiyah ini wanita pernah dinikahi oleh Nabi SAW dalam satu riwayat. Kemudian pada saat ketemu dengan Nabi, dia sempat mengatakan, jadi ada beberapa orang dari sukunya bilang, kau nanti kalau sudah menikah dengan Nabi dan akan masuk, Nabi akan bertemu dengan kau di malam pertama, ucapkanlah, saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kamu. Seperti orang bilang, kalau dari syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dia bilang a'udzu billahi minka, gitu kan. Nabi SAW waktu dengar itu mengatakan, kau telah memohon perlindungan dengan zat yang maha mulia, maka silahkan kau pergi. Maka terceraikanlah Juwainiyah. Itu yang ada riwayat menyebutkan masalah itu, ya, karena dia mengucapkan kalimat tadi. Kemudian juga dari sini katakan, namun ia berlindung dari Nabi SAW, maka beliau memintakan perlindungan untuknya dan urung menikahinya. Maksudnya di sini urung menggaulinya. Demikian pula dari suku Al-Kalbiyah, seorang wanita lain, dan juga wanita yang beliau lihat terdapat bercak putih di kulitnya, lalu beliau urung menggaulinya. Dan wanita yang menghibahkan diri kepada beliau, lalu beliau menikahkannya dengan orang lain dengan mahar surah Al-Quran, inilah yang dihafal. Wallahu a'lam. Jadi ternyata selain istri-istri Nabi tadi ada 4 orang wanita, dan bukan sampai puluhan tadi jumlahnya, karena beliau di sini menekankan dalam buku bahwasanya yang dikenal adalah 4 orang wanita yang ada yang sempat dinikahi, ada yang tidak sempat dinikahi, lalu Nabi SAW membatalkan niat beliau. Tidak ada perselisihan bahwa beliau wafat dengan meninggalkan 9 istri, dan beliau menggilir 8 orang dari mereka, yaitu Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahsh, Ummu Salamah, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Sauda, dan Juwairiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di sini Nabi SAW menggiling mereka, dan ini kalau orang poligami dia harus bisa menggilir waktu, dan itu keadilan dihitung dari 2, penggiliran waktu dan juga dari nafkah yang diberikan. Selain daripada ini tidak ada kewajiban, seperti masalah kecenderungan hati itu akan sulit, ya, akan sulit dibagi, dan Allah SWT mengatakan kalian tidak akan pernah bisa adil, ya, walaupun kalian menjaganya, maksudnya dalam kecenderungan hati. Karena itu memang sebabnya Nabi SAW waktu ditanya oleh para sahabat, siapa wanita yang paling kau cintai, beliau menyebutkan Aisyah, gitu kan. Dan istri-istri Nabi yang lain tahu kalau Aisyah adalah wanita yang paling dicintai, karena kecenderungan hati tidak bisa. Siapa yang paling baik pelayanannya, paling santun, pasti akan bisa mengambil hati suaminya, seperti itu. Istri pertama yang menyusul Nabi setelah kematiannya adalah Zainab binti Jahsh pada tahun 20, ya. Dan yang paling akhir meninggal dunia adalah Ummu Salamah pada tahun 62 pada masa kekhilafan Yazid. Wallahu a'lam. Jadi ini sudah selesai masalah istri-istri Nabi. Sekarang kita bahas sahaya wanita Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah mengatakan Nabi SAW memiliki 4 sahaya. Maria, yaitu ibu dari anak beliau yang bernama Ibrahim, lalu Raihana, dan budak lainnya yang beliau dapati di antara tawanan, serta budak wanita yang diberikan Zainab binti Jahsh kepadanya. Dan ini disebutkan dalam Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, ya. Tentu di sini dalam hukum syar'i, ini hukum syar'i, gitu kan. Kita kalau bicara hukum syar'i tidak bisa bicara masalah perasaan. Memang di dalam hukum syariat Islam, sahaya itu digauli tanpa pernikahan pun sah. Ya. Jadi tidak ada pernikahan. Kalau dia nikahi, maka itu lebih afdal. Ini hukum syar'inya begitu. Seperti misalnya Maria tidak dinikahi oleh Nabi SAW. Dia dalam kedudukan sahaya, maka Nabi SAW menggaulinya sebagai sahayanya sampai lahir anaknya Ibrahim. Dan dalam buku fikih kita ada namanya hukum ummul walad. Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian baca buku fikih, ada tertulis hukum ummul walad. Apa itu ummul walad? Seorang sahaya wanita yang hamil dari bukan majikan ya, ini tuan. Ini memang beda dengan pembantu, jangan sampai salah paham. Ini memang harta rampasan perang. Maka kalau dia hamil dari tuannya, dia diberikan julukan ummul walad karena anaknya itu sudah anak tuannya, dan itu anak merdeka. Secara otomatis dia menjadi ibu yang terhormatin sebagaimana umumnya ibu-ibu muslimin, ya. Walaupun tadinya dia sahaya. Dan kalau suaminya meninggal, dia jadi merdeka secara otomatis. Otomatis dia merdeka dari keterbudakannya. Kita masuk sekarang Bapak Ibu sekalian ke judul baru, namanya pernikahan di masa jahiliyah. Untuk lebih mengetahui tentang kemuliaan Islam, kita akan melihat bagaimana pernikahan di masa jahiliyah. Menikah pada masa jahiliyah ada 4 cara. Yang pertama, nikah sebagaimana dilakukan manusia pada hari ini. Seseorang meminang kepada laki-laki lainnya
seorang wanita yang berada di dalam perwalihannya atau putrinya. Laki-laki datang kepada laki-laki lain meminang siapapun wanita di bawah kewalihan dia. Anaknya kah, saudarinya kah, ibunya kah, gitu kan. Lalu ia memberikan mahar kepadanya, kemudian wali menikahkannya dengan perempuan tadi. Yang kedua, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, jika ia telah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersetubuhlah dengannya. Lalu suaminya menjauhinya dan tidak menggaulinya selamanya hingga tampak kehamilannya dari laki-laki yang menggaulinya. Jika sudah tampak kehamilannya, maka suaminya menggaulinya jika mau. Sang suami hanyalah melakukan hal itu karena ingin mendapatkan anak. Nikah ini disebut dengan nikah istibda. Ini haram. Suami tidak punya anak atau punya anak, tetapi dia lihat ada laki-laki yang kekar, yang perkasa, yang pemberani, punya jabatan, apalah, kecerdasan. Lalu dia bilang sama istrinya, bergaullah sama laki-laki itu. Dia yang suruh, suaminya yang suruh. Nah, setelah bergaul, berapa kali pun bergaul, selama digauli oleh si laki-laki itu, suaminya tetap satu suami tapi dia tidak mau gauli istrinya. Sampai memang betul-betul hamil dari laki-laki itu. Kalau sudah dia tahu hamil, baru dia mau gauli istrinya kalau dia mau. Ini pernikahan haram dan tidak boleh. Tapi ini ada di zaman jahiliyah. Sekali lagi pernikahan jahiliyah nih. Yang ketiga, sejumlah orang kurang dari 10 orang berkumpul lalu mereka menemui seorang wanita. 10 orang laki-laki menggauli satu wanita. Mereka semua menggauli wanita itu. Jika wanita itu hamil lalu melahirkan dan telah lewat beberapa malam setelah melahirkan, maka ia menyuruh mereka datang. Si perempuan minta 10 laki-laki datang semua ke dia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang kuasa menolaknya. Harus patuh. Karena perempuan ini telah memanggil mereka karena sudah digauli oleh laki-laki tadi. Hingga ketika mereka telah berkumpul di hadapannya, maka ia mengatakan kepada mereka, kalian sudah tahu tentang urusan kalian. Sungguh aku telah melahirkan dan ini adalah anakmu, wahai fulan. Dia tunjuk laki-laki yang dia mau. Ia menyebut laki-laki yang disukainya dengan menyebut namanya. Akhirnya anak itu diberikan kepadanya dan laki-laki itu tidak kuasa menolaknya. Ini nikah yang ngawur, gitu. Tapi seperti itulah. Ini ada di zaman jahiliyah. Perempuan ini punya kedudukan, gitu kan? Karena punya kedudukan, dia boleh bergaul sama laki-laki mana saja. Baik itu sengaja atau dia jebak, sama hukumnya. Kalau dia bilang, saya sudah digauli oleh laki-laki ini, maka laki-laki itu kemudian dia hamil, dikumpulin semua sama dia, lalu dia panggil. Setelah dia melahirkan, dia panggil, dan dia ini semua harus datang. Hukum adatnya begitu. Semua laki-laki yang pernah gauli 10, 20 orang suruh datang semua, lalu dia tunjuk siapa yang dia suka di antara mereka. Misal laki-laki yang nomor 3, kamu yang nomor 3 ini, kamu ayahnya anak ini. Maka secara otomatis itu menjadi suaminya. Ya, gitu. Naudzubillah, ini tentu kejahilan. Kemudian yang keempat, banyak orang berkumpul lalu menemui seorang wanita. Wanita tersebut tidak menolak siapa saja yang datang kepadanya. Ia adalah pelacur. Wanita itu menancapkan bendera sebagai tanda depan pintu rumahnya. Jadi zaman dulu kalau pelacur itu taruh bendera depan rumahnya. Sayangnya sekarang kita ini kalau merayakan kemerdekaan. Kalau zaman dulu tuh pasang bendera. Jadi tapi bendera ini memang khusus. Jadi orang tahu oh bendera ini kayak kita sekarang pakai bendera kuning orang mati apalah gitu. Ini ada benderanya khusus gitu. Siapa saja menginginkannya bisa menemuinya. Jika ia hamil lalu melahirkan, maka mereka berkumpul kepadanya dan mereka mengadakan undian untuk mereka. Setelah itu mereka memberikan anaknya kepada laki-laki yang mereka pandang pantas. Ia pun mengambilnya dan mengakui anaknya. Ia tidak menolak hal itu. Saat Nabi SAW diutus dengan membawa kebenaran, beliau membatalkan semua pernikahan jahiliyah kecuali nikah yang dilakukan manusia pada hari ini. Jadi ini cara-cara pernikahan jahiliyah dulu, kebodohan tentunya, ya kebodohan. Jadi hadis Nabi SAW membatalkan ini, diantaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, janganlah seseorang diantara kalian menimpahkan spermanya di atas sperma saudaranya. Nggak boleh. Sampai dari sini juga keluar hukum tidak boleh menikahi wanita hamil. Wanita hamil itu ditunggu sampai melahirkan.
Kalau sudah terlanjur Ustaz, Allahu alam, pendapat yang saya pegangi, yang saya anggap kuat adalah nikah lagi. Karena memang tidak boleh, Nabi SAW melarang. Walaupun pemilik sperma itu, nah, dia tadinya menggaulinya dengan cara haram, nggak boleh. Gitu kan. Apalagi kalau nikah sama laki-laki lain, tambah nggak boleh nih. Ada larangan jelas hadisnya gitu kan. Baik, landasan memilih istri, judul yang lain nih, judul yang lain. Tentu saya teman-teman sekalian buku ini sempat habis di pasaran, tidak ada sama sekali dan sudah ada ratusan orang yang memesan buku ini dan saya sudah berbicara, alhamdulillah kemarin sempat bicara sama penerbitnya dan saya baru berhasil tembus dan alhamdulillah sudah dicetak ulang. Maka saya minta teman-teman yang berminat buku ini dari sekarang didaftar kepada panitia supaya nanti kalau sudah selesai, saya dijanjikan 2 minggu, sudah seminggu berjalan sekarang, tinggal 2 minggu lagi. Jadi pertemuan akan datang sudah bisa milikin buku ini. Dan buku ini sudah saya bilang adalah buku yang sangat bagus diberikan hadiah kepada kerabat atau teman kita yang mau menikah. Termasuk juga dihadiahkan kepada saudara yang masih gadis atau saudara yang masih gadis, saudara yang masih bujang. Karena tidak boleh kita mengajarkan orang masalah rumah tangga tiba-tiba ditumpukin sebelum menikah, sebelum akad nikah 2-3 jam. Saya sudah jelaskan itu. Banyak itu orang tua itu. Anaknya mau akad nikah besok, hari ini ayahnya panggil 2 jam kursus cepat. Habis itu selesai lagi stres, ibunya lagi panggil 2 jam. Ini untuk kehidupan 50 tahun, 60 tahun ke depan di kursus 2 jam bagaimana caranya? Nggak mungkin. Makanya jauh sebelumnya gitu kan, itu harus memang difahamin oleh mereka sampai ke masalah hal-hal yang peka. Masalah biologis pun memang sudah harus ditanamkan. Harus jelas buat mereka. Baik. Landasan memilih istri dalam agama Islam diangkat oleh penulis yang pertama dalilnya adalah surah Al-Baqarah 221. Ayat 221. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sesungguhnya wanita budak atau budak wanita maksudnya yang mukminah lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun dia menarik hatimu. Dari ayat ini diambil sebuah pelajaran bahwasanya harus mendahulukan keimanannya. Jadi kalau ketemu antara wanita musyrikah, wanita kafir, cantik, kaya segala, ketemu dengan budak wanita ya, dalam Islam, dia mau pilih mana yang dia nikahi, lebih baik dia menikahi budak ini, dibebasin lalu dinikahi sama dia. Surah At-Tahrim ayat 5 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Jika Nabi menceraikan kalian, ini ayat turun waktu istri-istri Nabi buat masalah tuh. Saya pernah jelaskan, saya jelaskan Hafsah ya. Hafsah anak Umar radhiyallahu anhu majma'in pernah buat masalah nih. Hafsah pernah mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta dinaikkan nafkah. Saya sudah jelaskan pernah kisahnya. Turunlah ayat ini. Allah mengingatkan, jika Nabi menceraikan kalian, wahai istri-istri Nabi, boleh jadi Allah akan memberi ganti padanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, ya, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda ataupun yang perawan. Ulama tafsir mengatakan sebutan tentang sifat ini harusnya setiap muslim mencarinya untuk istri. Pertama yang didahulukan adalah yang patuh, yang beriman. Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Didik anak perempuan kita memang terbiasa patuh. Begini contohnya. Kalau anak perempuan, ibu-ibu terutama pasti tahu masalah ini. Kalau ibu mau anaknya ibu perempuan patuh dan akan selalu bisa mudah ibu atur, gitu kan? Maka dari kecil biasakan ibu yang mengatur semua, jangan berikan opsi pilihan. Misal gini, ini ibu mau kok pakai baju ini nak, langsung kasih. Biasanya ini ibu masak ini makan ya, jangan kasih opsi. Sekali bapak ibu buka untuk anak perempuan opsi, nak kamu mau pakai merah atau biru. Mulai besok dia tidak akan pakai kecuali yang dia suka. Gak bisa diatur.
memang dasarnya diarahkan ke situ, itu fitrahnya. Kalau anak laki-laki berbeda, memang diajak bermusyawarah, nak kamu mau pakai apa? Karena dia seorang pemimpin, dia menentukan keputusan. Itu pun anak laki-laki walaupun sudah diberikan opsi begitu, dia masih sering bilang sama ibunya, ibu pilihin deh. Kalau anak perempuan tidak mungkin, mustahil. Dia akan nangis, tidak jadi pergi ke acara yang kita ajak kalau tidak pakai baju yang dia suka. Ini alami, ini fitrah. Mendidik anak harus begitu. Makanya memang perempuan fitrahnya harus dilatih untuk patuh. Patuhnya pada hal-hal yang tidak melanggar agama tentunya. Ya, tidak melanggar agama. Ini penting. Dan patuh ini pada hal yang ma'ruf ya. Kata Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf. Kepatuhan pada hal yang ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama. Tidak hina seorang wanita pada saat suaminya mengatakan, ayo kita pergi, ayo. Ayo kita makan, ayo. Kita di rumah saja, baik. Itu demi Allah, ibu-ibu terutama, ambil dari saya kata-kata ini rahasianya. Ibu-ibu demi Allah pasti suaminya tambah sayang. Suami itu malah kalau tidak dibangkang, ya, tidak dipentang, itu malah yang muncul rasa sayang dan prihatin. Ya. Itu yang ada. Yang beriman, bapak-bapak ingat, ibu-ibu juga kalau mau anak laki-lakinya menikah, cari yang beriman, wanita mukminah. Karena fitrah laki-laki, dia akan suka sekali perempuan kalau di rumah. Subhanallah, saya ketemu dengan banyak jemaah pengajian saya sudah beragam macam warna kulit, poster tubuh, paras wajah, model, macam-macam nih modelnya murid-murid saya nih. Subhanallah. Datang kepada saya, apapun kegiatannya, sampai pernah ada orang yang baru taubat punya masalah banyak nih. Bagaimana harapannya punya istri yang bagaimana? Yang patuh, yang di rumah. Yang baik, yang soleha, yang bisa bangunin saya sholat malam Ustaz. Fitrahnya laki-laki butuh wanita soleha. Sebagaimana perempuan butuh laki-laki yang soleh. Jadi jangan pernah mengkhayal, ibu-ibu bilang misalnya, saya berharap sekali saja suami saya temani saya, imami saya sholat malam. Sebelum nikah tidak cari orang yang sholat malam. Ini mengkhayal namanya. Dia selalu kalau malam begadang, tidur, merokok, main game, buang-buang waktu, ya itulah hidupnya dia. Terus tiba-tiba mau mimpi imam sholat malam. Kalau imam pun sholat malam bacanya salah semua. Salah pilih dari awal. Antum laki-laki nih, berharap wanitanya Masya Allah muslimah, begitu bangun tidur, bersihin rumah, masakin, terus sambil baca Quran, dengar ceramah, anak-anak diajarin doa-doa. Tapi nikahnya sama wanita yang tidak seperti itu dari awal, nggak mungkin. Itu mengkhayal namanya, mustahil. Makanya harus cari dari awal yang beriman. Ya. Kemudian yang taat, taat maksudnya taat kepada Allah SWT. Kemudian dikatakan muslimatin, mu'minatin, qanitat. Sebenarnya qanitat ini lebih tepat terjemahannya bukan taat ya. Qanit itu orang yang lama ruku dan sujudnya. Itu bahasa langsungnya, bahasa khususnya, bahasa globalnya, qanit itu adalah orang yang patuh beribadah. Patuh beribadah itu lebih tepat. Kalau taat saja kurang jelas. Makanya kalau dikatakan qanit berarti laki-laki yang lama ruku dan sujud, selalu patuh. Qanitah artinya wanita yang lama ruku dan wanita yang lama sujud. Yang bertaubat, taibat, selalu segera kembali ke jalan Allah kalau salah. Ini ciri pasangan yang baik. Kemudian abidat yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah, saihat yang selalu berpuasa di siang hari. Thayyibah, thayyibatin wa abkara, janda ataupun perawan. Nah, ini juga berarti menyebutkan tentang tidak masalahnya seseorang menikah dengan janda. Itu bukan aib, ya, itu bukan aib. Terakhir kita tutup dengan surah Al-Ahzab ayat 35. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهن مغفرة وأجرا عظيما. Ini ciri-ciri pasangan ideal laki-laki dan perempuan. Kata Allah SWT, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Ini nomor satu. Muslim. Jangan pernah nikah sama non-muslim. Laki-laki dan perempuan yang mukmin, lebih bagus lagi kalau mukmin. Apa bedanya muslim sama mukmin? Muslim itu baru mengerjakan 5 rukun Islam saja. Salat, Allahu Akbar. Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya amalnya? Ini saya terima nggak hari kiamat? Surga itu ada nggak ya? Ini masih muslim, belum mukmin. Mukmin itu Allahu Akbar, Allah ada. Ini benar diperintahkan dalam Al-Quran. Ini benar dicontohkan Nabi SAW. Ini benar membawa saya masuk ke dalam surga. Mukmin, yakin betul. Itu namanya. Muslim minimal. Lebih tinggi mukmin. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, istiqamah. Ini kan? Jadi memang cari pasangan yang hadir pengajian itu rutin. Ada orang subhanallah kapan sempat. Lain dengan orang yang memang jadwalin tuh setiap minggu di mana jadwal ini atau setiap hari jadwal di mana dia coba hadir. Ini orang-orang yang istiqomah nih. Kemudian laki-laki dan perempuan yang benar. Sebenarnya di sini bukan masalah benar ya. Benar ini sebenarnya jujur maksudnya. Jadi benar itu dicoret, diganti jujur. Ya. Dan kita tahu jujur ini ciri khasnya orang mukmin. Kalau dia sudah sering hadir di pengajian dan faham, dia akan jujur. Karena kata Nabi SAW, Qulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Dan kata Nabi SAW, lazimi kejujuran. Walaupun depan mata kalian kehancuran. Dan hindari kedustaan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Tidak ada dalam Islam bohong. Yang ada kejujuran. Jujur itu akan melapangkan dada pemiliknya, menyelesaikan masalah pada saat itu. Kita salah nih, langsung kita bilang, iya saya salah, perbaikin, jujur apa adanya. Udah selesai, clear. Memang tidak enak, tapi selesai. Tapi kalau dusta, terlindungi saat itu, tapi jangka panjang, masalah terus. Cirinya jujur. Kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar. Sabar ini dalam arti kata menerima takdir Allah dan ikhtiar, cari jalan keluar, itu sabar. Kemudian laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Kalau ibadah khusyuk. Laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah, memberi orang lain. Laki-laki dan perempuan yang rajin berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, maksudnya kemaluannya, nggak sembarangan disentuh sama orang. Ya. Ini saya pernah ingatkan ibu-ibu, hati-hati, banyak perempuan salah paham. Dia suka laki-laki itu, kemudian dia pikir kalau dia gampang disentuh, berarti laki-laki itu akan nikah sama dia. Ini salah. Semua perempuan yang gampang disentuh oleh laki-laki pasti, kalaupun sudah nikah, dianggap remeh sama suaminya. Tidak ada perempuan yang jaga kehormatannya, tidak mau sembarangan disentuh. Mau sentuh saya silakan, tapi nikah. Kalau enggak. Jelas. Kalau enggak mau ya enggak usah. Kecuali pasti selama menikah pun akan dihormati oleh suaminya. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, berzikir. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pertanyaannya di sini, dari mana saya tahu Ustadz kalau pasangan saya itu, seperti tadi ciri-cirinya, mukminah misalnya, apalagi cirinya tadi suka bersedekah, sabar, jujur, kan itu. Dari mana saya bisa tahu? Saya pernah jelaskan. Kalau kita boleh berkomunikasi dengan calon yang akan menikah dengan kita, tapi tidak boleh ada pelanggaran. Misal bertanya, kamu pada saat weekend, liburan, minggu, malam minggu, maaf, afwan, kegiatannya apa? Oh saya kalau weekend ke karaoke.
Saya kalau hari Jumat itu udah keluar kota sama teman-teman saya, hilangin penat kerja. Ngapain di sana? Ya ke diskotik, ke karaoke, nanti Minggu balik lagi, gitu kan. Boleh kita tanya, Afwan, merokok nggak? Boleh kita tanya. Ya. Boleh kita datangkan contoh kasus. Maaf, pada saat terjadi sebuah masalah. Masalah itu misalnya seperti ini. Kan gitu. Bagaimana kamu menanggapinya? Misal, kalau saya menikah nanti, saya menjadi suami atau saya menjadi istri. Kemudian terjadi kasus, ada sesuatu yang kamu tidak senang dan sempat saya melanggar. Bagaimana kamu memecahkan permasalahannya? Boleh kita bertanya. Mungkin dia mengatakan, ya sudah saya nasihatin. Oh kalau memang itu pelanggarannya terjadi, saya sudah ingatkan, maka saya akan marah. Saya akan ceraikan, saya akan begini dan akan begitu. Banyak hal yang bisa disebutkan, kita tahu gitu. Kemudian juga tentang masalah puasa, ya, menjaga khusyuk dalam sholat, menjaga kehormatan kemaluan. Ini boleh orang bertanya, apa memang kalau sholat gimana ya? Hadir nggak di masjid? Ya. Kemudian bagaimana tanggapan kamu tentang orang yang berpacaran? Boleh nggak secara umum? Kalau kita tanya apa kau pernah pacaran, mungkin orang bisa dusta. Tapi bagaimana tanggapan kamu tentang pacaran dalam Islam? Menurut kamu nih pribadi, boleh nggak pacaran itu? Dengarkan tanggapannya, kita bisa tahu. Ya menurut saya sih boleh-boleh saja karena supaya bisa tahu pasangan misal. Kita sudah tahu berarti itu pintunya sudah dia buka, berarti dia membuka pintu itu. Ini sekali lagi cuman pertanyaan yang dibutuhkan hanya untuk memastikan saja. Dan itu sebatas mungkin ditulis tulisan kalau kita sekarang di WhatsApp misalnya. Tidak ada sesuatu pelanggaran agama di situ, tidak ada komunikasi yang bisa mengundang hal-hal yang haram. Karena nggak mungkin orang menikah tanpa komunikasi dulu yang dibolehkan secara syariah. Makanya saya pernah sebutkan ada riwayat beberapa sahabat kalau mereka ingin menikah maka mereka bertanya, gitu kan? Pernah ada seseorang menikahi istrinya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab meninggal dunia, seorang sahabat menikahi istrinya Umar bin Khattab. Sudah tua istrinya Umar bin Khattab nih. Ternyata waktu ditanya oleh orang-orang lain, kenapa anda menikahi istrinya Umar? Padahal ini jelas-jelas sudah tua gitu. Lebih baik menikah sama wanita lain yang masih muda. Dia bilang karena saya ingin mengetahui rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Gitu kan. Jadi ternyata sebelum menikah dia sempat menawarkan diri, menjelaskan kalau dia mau menikah, perempuan itu juga meresponnya, kemudian terjadilah pernikahan. Tapi ada yang dia tidak bisa tanya, yang memang jadi target dia. Dia ingin mengetahui tentang sholat malam Umar bin Khattab, tapi komunikasi sebelumnya sudah ada. Ini sekali lagi bukan saya menghalalkan komunikasi terbuka begitu saja, bukan. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya komunikasi yang secara syar'i, nggak ada sesuatu pelanggaran di situ. Terlebih lagi kalau memang kita bisa termediasi, ya. Seperti misalnya seorang laki-laki mendatangi rumah wanita tersebut dan ada mahramnya, ada ayahnya terutama walinya, kemudian dia menanyakan banyak hal di depan mahramnya. Bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, dan ini tidak perlu berlangsung lama. Dalam Islam saya sudah katakan tidak perlu berlangsung lama. Jawaban-jawaban yang disampaikan sudah cukup menjadi pegangan buat kita. Saya akan baca pertanyaan. Ustadz, orang tua saya melarang anak-anaknya menikah sampai umur 26 tahun ke atas, tapi boleh pacaran. Sedang saya ingin menikah muda, bagaimana Ustadz? Berikan penjelasan ke orang tua. Ini banyak penyakit subhanallah di tengah-tengah masyarakat kita nih. Jadi dia tidak malu, orang tua ini tidak malu kalau anaknya gonta-ganti pacar. Tetangga lihat tuh. Sebentar bulan lalu yang datang laki-laki pakai mobil merah. 2 bulan lagi mobil biru. Wajahnya sudah beda. Bulan lalu datang kulitnya putih, sekarang kulitnya hitam. Datang 6 bulan kemudian datang gemuk, mobilnya hitam, lain dan seterusnya. Tapi nggak malu. Bahkan kalau tanya-tanya, ini siapa nih? Oh ini pacar baru anak saya. Gitu. Kan yang kemarin mana? Udah putus.
Udah cocok itu, ini. Nggak masalah. Tapi kalau nikah, pasang tenda untuk nikah, aib. Ini aib besar ini. Nikah muda, wah aib tuh. Subhanallah. Ini persepsi yang salah. Dan ini dari awal bahasan kitab kita saya sudah bahas itu. Kalau ini sebenarnya bahasan yang salah yang harus diperbaikin. Baik, bagaimana peran seorang anak, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dia menasihatin orang tuanya. Dia sampaikan baik-baik. Kalau hukum syar'i itu, hukum agama, saya ikut pengajian, tidak ada hubungannya melakukan ibadah dengan prestasi dunia. Kamu sarjana dulu baru nikah. Apa hubungannya sarjana dengan nikah? Nggak ada hubungannya. Nanti mau makanin apa? Loh, kalau nikah ya sehidup semati. Kalau si laki-laki cuma bisa datangin nasi sepiring ini ya makan berdua. Memang sudah begitu resikonya. Makanya perempuan yang nikah juga yang sepadan. Kan gitu. Ya udah biarin dia hidup, biarin dia kerja. Orang setelah menikah akan ada perasaan tanggung jawab. Dia akan kerja tuh si laki-laki. Istrinya yang sekarang jadi pendampingnya siap untuk berhidup sama-sama dengan dia. Ya? Kalau kita menghubungkan dengan prestasi dunia, banyak orang begitu, orang tua egoisnya. Dia sih ada pasangannya bisa lampiaskan biologis, anaknya dia nggak mau pusing. Pokoknya kamu sarjana, sudah sarjana, tunggu dulu nak, kerja dulu. Sudah kerja nih kesian ke Kalimantan, kemana, ke Sumatera, tugas 2 tahun, pulang. Begitu pulang mau nikah, ibu mau nikah ayah, sebentar, beli rumah dulu. Ini itu sampai umur anaknya 35 tahun, 37 tahun baru nikah. Enggak apa-apa kok anak laki-laki laku. Emang laku, tapi hatinya dia terbakar tuh. Kesian dia. Kebutuhan biologis tuh nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Kan gitu. Jadi ini perlu diketahui. Jadi sampaikan apa adanya. Kalau tidak ada hubungannya menikah dengan prestasi dunia. Kalau ditanya lagi kembali oleh orang tuanya, lalu kamu mau kasih makan apa nak? Makan apa yang saya makan ayah. Makan apa yang saya makan ibu. Lalu perempuan mana yang mau menikah seperti itu? Asal ibu dan ayah ridhoi, saya akan cari. Saya akan cari. Lalu mulailah coba melalui lembaga-lembaga pendidikan agama. Seperti misalnya di teman-teman murid-murid, teman-teman yang belajar dengan saya tidak katakan murid lah. Teman-teman yang belajar ini sekarang sudah membentuk tuh pendaftaran biro jodohnya. Masing-masing dari ikhwah akhwat memberikan biodata. Lalu biodata itu kita tampung semuanya. Bagi yang ada cocok klop dari biodata itu, nanti tim kami yang menyortir gitu kan. Oh ini ternyata ini ini menulis kriteria seperti ini, ukhti ini menulis seperti ini. Ini kayaknya cocok nih, dikelopin nih secara syar'i. Ini ukhti ada ikhwah begini. Ini ada ukhti begini, kan gitu. Minat nggak? Kalau minat, oke, baik. Ini loh biodatanya. Kita kasih biodatanya. Masalah follow up nanti akan kita pandu untuk memfollow up secara syar'i kepada orang tua si wanita. Ya, kalau dibutuhkan tim ini, maka biasanya saya belum tahu sekarang teman-teman sudah sampai pada tingkat membantu mendatangi wali wanita atau tidak. Tapi yang jelas alhamdulillah sudah banyak yang menikah. Sudah banyak yang menikah. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama nasihatin, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membukakan hati kedua orang tua kita. Yang ketiga perkaya buat beliau-beliau itu informasi seperti misalnya buku kah atau mungkin ada buku kecil ya terbitan pustaka Ibnu Umar judulnya dari memilih, meminang, menikah sampai apa gitu ya. Bukunya kecil 7.000 rupiah. Itu bisa diberikan hadiah. Kemudian juga ada buku-buku yang sedikit-sedikit mengkritik judul-judulnya, misalnya wahai para pemuda menikahlah ya, dan seterusnya. Ada buku-buku bisa dibeli dan diberikan kepada orang-orang tua kita ini. Tentu orang tua bisa disentuh juga dari sisi perasaan, misalnya dibahasakan baik-baik kalau saya ini betul-betul terganggu, saya takut berbuat dosa, ya, dibahasakanlah begitu. Apakah kalau kita sholat dahi harus menyentuh lantai? Bagaimana dengan yang menggunakan niqab? Apakah harus dibuka? Ini kita bicara masalah pernikahan dulu nih. Ya, sudah ya, jangan tambah lagi nih. Terakhir. Udah banyak nih. Tentu saja dahi bagian daripada yang dianjurkan disentuhkan ke tanah. Itu sunnah Nabi SAW. Kata beliau dalam hadis sahih, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh, dahi sama hidung 1, kemudian 2 telapak tangan, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, dan 2 telapak kaki, 6, 7.
Nah, disunnahkan meletakkan dahi memang di lantai. Memang sudah begitu. Maka bagi akhwat kita memang yang mau sujud, dianjurkan agar bagian dahinya memang terbuka. Ya. Artinya kalaupun ada niqabnya atau ada jilbabnya maka ditarik sedikit saja. Dan tentu di tempat sholatnya wanita kan tertutup juga. Ya, kebanyakan tertutup. Atau kalau tidak dia cari tempat yang di pojok, dia bisa sholat yang terhindar dari fitnah laki-laki. Ya. Dan insya Allah, setahu saya ya, kita bersangka baik dengan saudara-saudara kita muslim. Kalau sudah wanita masuk di saf perempuan, nggak ada tuh dari saf laki-laki orang mau lihat-lihat, nyari-nyari. Ya, kan begitu. Jadi insya Allah nggak usah terlalu khawatir. Ya, yang khawatir itu kalau kita di tempat umum mungkin. Suami saya ketahuan oleh saya sudah menikah siri dan dengan wanita malam. Dan menurutnya wanita tersebut ingin bertaubat dan berhijrah. Apakah saya harus menerima dengan lapang dada Pak Ustaz? Saya ingin mengikhlaskan Pak Ustaz dengan syarat silahkan kalian hidup dan pulang sebulan sekali saja ke saya sebagai istri pertama. Karena agar saya fokus ibadah dan tidak memikirkan hal yang tidak-tidak. Karena saya pikir juga sudah tua dan ingin mencari surga Allah dan agar mereka tahu juga bahwa berumah tangga itu bukan hanya cinta saja tapi akan banyak biduk dalam rumah tangga itu. Ya. Baik, ini saya bisa tangkap beberapa hal ya. Yang pertama teman-teman sekalian, laki-laki yang mau menikah poligami, ya, saya sarankan jangan pernah sembunyi. Jangan sembunyi. Bahasakan baik-baik ke istri. Oh, istri saya masih belum bisa terima. Ya harus bisa buat dia terima. Bagaimana caranya membahasakan dengan santun, dengan baik, menuntun dengan ilmu syar'i gitu kan. Dan memang mempersiapkan kejiwaan. Karena poligami memang itu sama dengan kita menambah tugas gitu kan. Harusnya bisa rapi. Menikah dengan cara sembunyi-sembunyi tidak akan mendatangkan ketenangan. Hanya tenang di hari-hari pertama, setelah itu akan datang masalah. Bagaimana caranya? Iman itu bisa mengubah apapun. Bapak Ibu sekalian, iman bisa mengubah apapun. Saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan. Istri saya yang pertama, karena saya poligami, istri saya yang pertama mu'allaf. Orang non-muslim masuk Islam, gitu kan? Dia orang Chinese masuk Islam. Dan subhanallah sampai sekarang, kalau saya lagi ketemu sama dia yang selalu motivasi saya. Kapan poligaminya dilengkapkan? Kapan nikah lagi? Kalau saya cerita kadang-kadang, ini bukan saya cerita sengaja, karena saya ingin memberikan pelajaran. Kalau saya sampaikan kepada kerabat saya tentang masalah ini, kepada ayah saya bilang ini, si fulana mengatakan ini loh pada saya. Ayah saya kadang-kadang pun, walaupun beliau seorang kiai di Makassar gitu, beliau kadang-kadang berpikir, ada ya wanita seperti itu? Terus saya mengatakan ada, ini buktinya. Dan yang saya tanamkan hanya satu. Di rumah saya tanamkan keimanan kepada dia. Buku-buku agama, ingatkan masalah akhirat. Dan memang dia tahu saya jalan dengan kejujuran, apa adanya. Ini loh saya akan menikah, saya tidak menikah. Ada orang yang tawarkan diri, ada orang yang begini, saya bahasakan. Dia tahu, ini Khalid seperti yang kelihatan di depan, itulah di dalamnya. Udah. Jadi laki-laki yang biasa jujur itu akan membuat istrinya tenang, gitu kan? Aman, dia tidak akan merasa terganggu. Dan semua dengan transparan. Bahkan saya sekarang yang kadang-kadang mengatakan insya Allah pada saat Allah mudahin nanti satu waktu. Kalau sekarang masih belum dan seterusnya. Tapi seperti itulah. Jadi laki-laki yang mau poligami teman-teman sekalian, poligamilah yang sehat. Jangan poligami yang tidak sehat, malah kacau nih kalau sembunyi-sembunyi. Terlebih lagi kalau menikahnya dengan wanita yang malam, ini wanita tidak benar, pezina. Dengan alasan dia mau bertobat, ini bukan alasan ini. Mestinya salah ini, nggak boleh. Nikah dengan laki yang baik-baik, memang istri. Di pesantren kah, anak-anak yang baik-baik, yang soleha, kan akan jadi ibu anak-anak kita, gitu kan. Itu dulu poin. Kalau saya melihat cara suami ibu salah, caranya dia salah. Sekarang saya akan bahas ibunya. Bagaimana keadaan saya Ustaz? Ibu punya opsi sekarang. Kalau ibu merasa ini adalah perintah Allah dan saya ingin terima, maka ibu tinggal terapkan hukum Allah. Jangan juga dengan cara seperti ini. Ya sudah sebulan sekali datang kepada saya. Tidak. Ingatkan dia, kalau kau memang poligami, maka hukum Islam adalah kamu harus bisa membagi malam. Sehari-sehari. Nafkah dengan keadilan. Dan keadilan nafkah ini adalah mengetahui kadar kebutuhan pasangan. Misal, istri pertama anaknya 5. Istri kedua anaknya 1. Tentu beda nafkahnya. Kan gitu.
Istri pertama tinggal misalnya di Inggris. Kehidupan di sana mahal, sewa rumah segala mahal. Yang satu tinggal di Jakarta. Tidak bisa ditarik nilai sewa di Inggris, nilai sewa di Jakarta, enggak. Keadilan itu adalah meletakkan pada porsinya. Itu keadilan. Jadi bukan berarti di sana $1.000, di sini harus $1.000. Mau tidak mau di sini rumah biar cuma $100 tetap dikasih 900-nya. Ini bukan pada tempatnya. Saya pernah pastikan kepada beberapa masyayikh, mereka mengatakan keadilan justru meletakkan pada tempatnya nih. Karena kalau anak istri pertama punya 5 anak dan istri kedua punya anak 1 anak, ini dikasih 10 juta, ini juga 10 juta, justru tidak adil. Iya nggak? Karena ini kebutuhan lebih besar, ya gitu. Jadi harusnya seperti itu. Nah, ibu saya sarankan, kalau memang mau menerima hukum Allah SWT ini, alhamdulillah, ibu tinggal menuntun suami untuk menjalankan yang wajib itu. Ini loh, bagian waktu dan nafkahnya seperti ini, silahkan, gitu kan. Kalau ibu mau tanazul, ini hukum lain lagi. Saya sebagai istri, saya merasa suami saya nggak apa-apa kalau nggak datang. Malam saya hadiahkan kepada madu saya, itu halal dalam agama. Boleh saja, itu ada pahala tersendiri. Sebagaimana Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menghadiahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ibu mau menerima, sebagaimana saya paham di akhir pertanyaan ini adalah menerima keadaan tersebut, maka seperti saya bahasakan tadi, justru pandu suami agar melakukan perintah agama. Bagaimana sikap saya sebagai istri jika suami saya tidak mengizinkan saya untuk mengikuti kajian, dan apakah perbuatan saya termasuk durhaka kepada suami apabila saya beri kajian tanpa seizin suami? Jawabannya iya, nggak boleh bu. Jawabannya nggak boleh kalau suami tidak izinkan, gitu kan? Kecuali memang dalam arti dasar, dalam arti perilaku, suami ibu ini memang orangnya jauh sekali dari agama. Dia melarang karena dia benci agama itu. Nah ini boleh, ini nggak apa-apa. Karena dia benci agama, dia larang bukan karena ada kebutuhannya. Tapi kalau dia butuh dilayanin misalnya, anak-anak di rumah lagi tidak ada yang urus, kemudian dia minta kita lebih dahulukan itu, maka ini nggak boleh. Ibu nggak boleh keluar kecuali dengan izinnya. Lalu bagaimana caranya Ustaz supaya saya bisa belajar? Alhamdulillah sekarang media banyak. Ibu bisa dengar radio, ya bisa beli DVD, sampaikan kepada suami kalau emang kamu nggak izinkan saya pergi taklim, tolong saya butuh DVD judulnya ini, tolong dibeliin, misal. Ya, seperti itulah. Apabila kita hanya membaca Al-Quran tanpa kita membaca artinya, apakah ibadah tersebut termasuk ibadah sia-sia? Tentu saja tidak. Al-Quran punya 4 hak. Yang pertama, membacanya dan mengkhatamnya. Tanpa mengerti artinya pun boleh. Saya biasa ajarkan di pengajian saya, coba terapkan habis subuh khusus baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca saja, tapi ini berurut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Habis duhur, beri hak yang kedua, mentadabburinya. Tadabbur ini tidak harus berurut. Boleh dari 114 surah mana saja yang menarik buat kita. Misal ibu-ibu suka mau baca surah tentang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa. Bapak-bapak mau baca tentang laki-laki, ada surah Yusuf, ada surah Nuh, ada surah Ibrahim, ada surah Muhammad alaihissalam. Kemudian mungkin ada yang mau baca tentang hewan-hewan, ada Al-Ankabut, ada Al-Fil, ada An-Naml, ada An-Nahl, banyak yang itu. Ini semua bisa. Ini tadabburi dan ini bisa 10 ayat saja. Karena para sahabat mengatakan kami setiap kali bertemu di zaman Nabi SAW, kami selalu mengatakan, marilah kita beriman, menambah iman kita dengan 10 ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menghafalnya. Menghafal juga sama. Kalau Bapak Ibu mau yang sederhana, kalau ikutin saran saya, per hari hafal 10 ayat. Per hari hafal 10 ayat. Ya. 10 ayat ini bebas, tidak harus berurut. Surah mana saja yang paling kita sukai. Misal ibu-ibu mau surah Maryam deh, surah nomor 19 ini saya mau hafal dulu. Baik, 10 ayat. Kalau 10 ayat per hari, Al-Quran itu memiliki 6.666 ayat. Kalau ibu dan bapak sekalian hafal 10 ayat per hari, 1 bulan 30 hari berarti kita punya 300 ayat yang kita hafal. Kemudian kalau 1 tahun 12 bulan kita punya 3.600 ayat. 1 tahun 11 bulan itu sudah hafal 30 juz.
Ustadz, nanti saya takut lupa. Semua orang lupa Bapak Ibu sekalian. Imam Masjid Haram itu dari kecil hafal, lupa nggak? Lupa. Tapi tidak mungkin orang hilang semua hafalannya, enggak. Paling yang dilupa 2-3 ayat. Oh sambungannya, tinggal itu yang diulangin. Jangan terbawa dengan arus syaitan. Coba dulu, mulai dulu baru nilai. Ya. Yang keempat, ngamalkan. Ini haknya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu bisa bagi, habis subuh baca Al-Quran 10-10 ayat. Atau misalnya baca berurut setengah lembar habis sholat, 5-10 menit. Kemudian habis duhur khusus untuk tadabbur 10 ayat saja. Baca ayat, baca terjemahan. Kalau Bapak Ibu bisa gabungin habis subuh antara baca dengan baca tadabburnya, baca ayatnya itu bagus. Ringkas malah gitu kan. Hafal 10 ayat. Ini juga tidak harus berurut, boleh surah mana saja kita mulai. Yang penting mulai dulu. Meninggal insya Allah dapat pahala hafal 30 juz tuh. Lalu apa yang sudah diketahui amalkan dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca satu hadis yang mengatakan akan tertahannya ruh seseorang apabila belum melunasi utang. Mohon penjelasannya. Hadis sahih itu. Riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi kalau utangnya belum terlunasi. Dalam hadis lain dikatakan riwayat Bukhari, seorang syahid yang mati syahid terampuni semua kesalahannya kecuali utangnya. Utang memang harus dibayar, makanya hati-hati. Jangan utang kecuali darurat sekali. Dan kalau utang pun niat membayarnya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang utang lalu dia niat membayarnya kecuali Allah akan mudahkan dia membayarnya. Gitu kan? Dan tidak ada seseorang yang utang yang sengaja tidak mau bayar kecuali Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Sudah azan belum nih? Oh sudah. Baik, kalau sudah berarti ini tidak bisa dibaca lagi. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap mudah-mudahan bahasan kita ini bisa diikutin setiap bulan, sebulan sekali di tempat kita ini. Dan kita terus akan membedah buku ini. Dan insya Allah pun kalau selesai buku ini kita akan masuk ke buku-buku yang lain. Ya. Untuk pertanyaan, saya tidak, Bapak Ibu yang belum sempat saya baca, nggak usah khawatir, saya simpan di buku ini. Bulan depan insya Allah, begitu saya selesai menyampaikan tema, saya akan fokus baca pertanyaan ini. Saya tidak terima lagi kertas dulu sampai selesai ini insya Allah. Kalau ada yang darurat sekali bisa telepon ke saya, nanti ambil dari teman-teman panitia. Kalau mau komunikasi atau konsultasi bisa telepon saja langsung. Kalau WhatsApp agak sulit, sekarang ada 1400 WhatsApp yang belum saya jawab. Gitu. Kalau SMS sudah mendekati 375 SMS. Saya tidak tahu orang ini mau bertanya apa nih semua. Gitu kan. Kadang-kadang ada yang tidak punya perasaan nih kalau bertanya. Ustadz tolong jelaskan dengan lengkap dalil-dalilnya. Ini saya mau ketik berapa jam nih. Gitu kan. Ini boleh atau tidak Ustadz? Itu namanya konsultasi. Kalau mau belajar, baca artikel. Jangan tanya sama saya, kapan saya jawab gitu. Ada yang kadang-kadang tersinggung subhanallah. Ustadz kok BO saya nggak dibaca-baca? Bagaimana bacanya nih? Kapan bacanya gitu ya? Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majelis kita diberkahi dan dijadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga saja semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah, diganti menjadi pahala. Semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya. Yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Terus kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah SWT partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.